Malam itu, aku sedang tertidur lelap ketika getaran ponsel yang bertubi-tubi di meja nakas membangunkanku. Ruangan gelap gulita, hanya cahaya layar yang berkedip-kedip tanpa henti, memantulkan sinar biru yang dingin dan menakutkan ke langit-langit kamar. Aku meraih ponsel, mata masih terasa berat karena mengantuk, tetapi begitu melihat nama penelepon, aku langsung terjaga sepenuhnya. Reno, adik suamiku. Sejujurnya, Reno tidak pernah meneleponku di waktu yang wajar, apalagi di tengah malam buta. Ia hanya akan mengingatku saat butuh uang, saat perlu aku membujuk Mas Bima untuk membelanya di depan ibu, atau saat ia membuat masalah dan butuh seseorang untuk membereskan akibatnya. Aku menatap layar, jantungku tiba-tiba berdebar lebih kencang. 21 panggilan tak terjawab, disertai beberapa pesan singkat yang dikirim berturut-turut, kata-katanya pendek dan penuh kepanikan. Mbak, ke rumah ibu sekarang. Gawat. Kalau telat, kita semua bisa mati. Aku langsung bangkit. Dalam benakku saat itu hanya terbayang gambar ibu atau bapak mertuaku yang jatuh sakit di tengah malam, atau ada bahaya lain yang menimpa rumah mereka. Meskipun selama bertahun-tahun menjadi menantu aku sering menelan kepahitan, bagaimanapun juga itu tetaplah rumah mertuaku, ibu dan adik dari Mas Bima. Aku buru-buru menyibakkan selimut, bertelanjang kaki menapak lantai yang dingin, hendak meraih jaket yang tergantung di belakang pintu. Namun, baru selangkah, pergelangan tanganku sudah dicengkeram erat oleh Bima. Ia rupanya juga sudah terbangun. Wajahnya dalam kegelapan tampak tegang, matanya menatap lurus ke layar ponsel di tanganku. Belum sempat aku berkata apa-apa, ia sudah berbisik, di rumah saja, jangan pergi. Aku tertegun, antara cemas dan kesal. Mas ini apa-apaan? Reno sudah telepon lebih dari 20 kali. Dia bilang di rumah ibu ada masalah gawat. Gimana kalau bapak atau ibu kenapa-napa? Bima tidak melepaskan tanganku. Ia menatapku sangat lama. Suaranya serak namun tegas. Reno tidak akan pernah meneleponmu tengah malam jika tidak berniat menyeretmu ke dalam masalah. Kalimat itu membuatku terdiam. Pada saat itu, ponselku bergetar lagi, seolah memacu sarafku. Masih dari Reno. Aku menatap Bima, lalu menekan tombol jawab dan mengaktifkan pengeras suara. Dari seberang, langsung terdengar suara Reno, gemetar bercampur bentakan. Mbak Dian. Ke rumah ibu sekarang, cepat. Kalau Mbak tidak datang, ibu tidak akan memaafkan Mbak. Aku mencengkeram ponsel, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. Reno, sebenarnya ada apa? Bapak dan ibu kenapa? Perlu panggil ambulans? Ia terdiam beberapa detik. Keheningan itu membuat punggungku merinding. Lalu ia berkata mengelak, Mbak datang saja dulu. Aku butuh Mbak ada di sini. Cuma itu, aku butuh Mbak ada di sini. Bima langsung merebut ponsel dari tanganku. Suaranya berubah dalam dan menakutkan. Reno, kamu bikin masalah apa lagi? Di seberang sana hening, hanya terdengar napas yang terengah-engah bercampur suara samar seperti deru kendaraan atau angin. Bima mengulangi pertanyaannya, setiap kata seolah digeratakan dari sela-sela giginya. Aku tanya, kamu bikin masalah apa? Tidak ada jawaban. Reno memutus telepon. Aku berdiri mematung di tengah kamar, seluruh tubuhku merinding. Jika memang bapak atau ibu mertuaku celaka, kenapa Reno tidak menjelaskan? Jika butuh pertolongan, kenapa ia tidak menelepon ambulans? Kenapa ia hanya bersikeras memaksaku datang, dan menekankan bahwa ia butuh kehadiranku? Belum sampai 1 menit, ponselku menyala lagi. Kali ini pesan dari ibu mertuaku, Bu Lastri. Menantu itu harus tahu diri, peduli pada keluarga suami. Jangan sampai ibu yang harus datang menjemputmu. Setiap kata dalam pesan singkat itu membuat hatiku terasa berat. Tidak ada satu kata pun yang menyebutkan bapak mertua sakit, ibu mertua pingsan, atau ada kejadian darurat lainnya. Pesan itu hanya sebuah paksaan agar aku datang, paksaan yang dibungkus dengan kewajiban seorang menantu, dengan nada memerintah yang sudah sangat kukenal selama beberapa tahun terakhir. Menantu itu harus tahu diri. Menantu itu harus berkorban. Menantu itu, jika ada apa-apa, harus mau menanggung beban keluarga suami. Aku menoleh pada Bima. Saat ini,
Ia sudah berjalan ke pintu, menguncinya dari dalam, lalu mengambil kunci motor dan menyimpannya di laci lemari yang tinggi. Tindakannya itu membuatku bingung sekaligus takut. Aku bertanya pelan, "Mas mau apa?" Bima berbalik menatapku, matanya memerah tetapi suaranya tetap sangat tegas. "Malam ini kamu tidak akan pergi kemana-mana. Kalau memang ada masalah serius, biar aku yang pergi, bukan giliranmu." Aku tercekat. Di luar, malam masih pekat. Di dalam kamar, ponselku sesekali masih bergetar. Setiap getaran membuat jantungku mencelos. Aku duduk di tepi ranjang, kedua tanganku dingin, pikiranku kusut masai. Sebagian diriku masih takut kalau aku terlalu berprasangka buruk. Takut jika di rumah mertuaku benar-benar terjadi sesuatu dan aku tidak ada di sana. Tetapi sebagian diriku yang lain, sisi logisku yang mulai sadar, mulai menangkap kejanggalan dalam setiap panggilan, setiap pesan, setiap kata yang diucapkan Reno dan Bulastri. Malam itu, aku menuruti kata-kata Bima dan tetap di rumah. Aku tidak tahu bahwa keputusan itu telah menyelamatkanku dari sebuah jebakan yang telah disiapkan dalam kegelapan. Dan aku sama sekali tidak menyangka, hanya beberapa jam kemudian, saat fajar baru menyingsing, sebuah kabar buruk datang yang membuatku pucat pasi, sementara Bima hanya bisa berdiri mematung seperti orang yang baru saja melihat jurang menganga di depan pintu rumahnya. Untuk mengerti mengapa sebuah panggilan telepon pukul 2 dini hari bisa membuat Bima begitu waspada, kita harus kembali ke tahun-tahun saat aku pertama kali masuk ke dalam keluarganya. Aku dan Bima menikah 4 tahun lalu. Keluargaku tidak kaya. Ayahku meninggal lebih dulu, dan ibuku seorang diri berjualan di pasar untuk membiayaiku sekolah. Saat aku menikah, ibu hanya menggenggam tanganku dan berpesan, "Di rumah orang nanti, hiduplah yang baik, nak. Tapi jangan pernah biarkan orang lain menjadikan kemiskinan kita sebagai sebuah kesalahan." Saat itu aku pikir ibu terlalu khawatir. Aku tulus mencintai Bima, dan Bima pun menyayangiku. Tetapi hidup terkadang tidak sulit karena hubungan suami istri, melainkan karena pandangan orang lain terhadap latar belakang kita. Keluarga suamiku jauh lebih berada dari keluargaku. Bapak mertuaku memiliki sebuah toko bahan bangunan. Ibu mertuaku, Bulastri, di rumah mengelola keuangan. Sementara Reno, adik bungsu Bima, dimanja oleh seluruh keluarga. Sejak awal, Bulastri selalu berbicara padaku dengan nada setengah kasihan, setengah merendahkan. Di depan kerabat, ia akan tersenyum lebar, tetapi setiap kalimatnya terasa menusuk. "Dian ini anaknya baik, penurut. Walaupun dari keluarga kurang mampu, tapi dia tahu diri." Pernah sekali saat acara selamatan, beliau berkata di tengah-tengah meja makan, "Jujur saja, dia bisa dapat Bima itu sudah seperti ketiban durian runtuh." Semua orang tertawa seolah itu lelucon, sementara aku hanya bisa menunduk, pura-pura mengambil sayur di piringku, kerongkonganku tercekat. Aku menahan diri, sebagian karena sayang pada Bima, sebagian lagi karena tidak ingin ibuku mendengar kabar putrinya membuat masalah di rumah mertua. Kupikir, jika aku hidup dengan baik, menjalankan kewajibanku, perlahan mereka akan melihatku dengan cara yang berbeda. Namun, ada orang-orang yang tidak menganggap kebaikan sebagai sebuah sifat, melainkan sebagai kelemahan untuk dimanfaatkan. Reno adalah contoh paling nyata. Usianya 6 tahun di bawah Bima, sudah kepala dua tetapi tidak punya pekerjaan tetap. Hari ini bilang mau patungan modal buka kafe, besoknya bilang mau impor sepatu untuk dijual online. Semuanya hanya bertahan beberapa hari. Tetapi motor harus yang paling keren, ponsel harus model terbaru, pakaiannya selalu yang bermerek. Teman-temannya pun kelompok anak muda yang suka hura-hura. Namun di mata Bulastri, Reno tetaplah anak bungsu kesayangan yang lugu dan perlu dilindungi. Setiap kali ia kehabisan uang, ibu akan diam-diam memberinya. Jika Bima mencoba menasihati, ibu akan membentak. "Dia masih muda, nanti juga dewasa setelah jatuh bangun. Kamu ini kakaknya. Kok perhitungan sekali sama adik sendiri?" Tetapi, jika aku membelikan ibuku sekotak vitamin, Bulastri akan langsung menyindir, "Uang keluarga suami itu bukan untuk dibawa ke rumah orang tuamu. Ya, nak, mereka sudah terbiasa susah,
jangan semuanya kamu tanggung. Ada kata-kata yang terdengar ringan tetapi menusuk sangat dalam. Aku bukan tidak rela soal uang. Aku hanya sakit hati karena ibuku direndahkan. Ibuku seumur hidup bekerja keras, tidak pernah meminta-minta. Namun di mulut ibu mertuaku, kemiskinan ibuku seolah menjadi sesuatu yang memalukan. Aku pernah mengatakannya pada Bima. Ia terdiam lama lalu berkata, "Aku tahu kamu sedih, Dek, tapi ibu memang sudah biasa bicara seperti itu." Semakin dibantah, semakin menjadi-jadi. Aku mengerti posisi Bima sulit, tetapi keheningannya seringkali membuatku merasa sendirian. Dan Reno, jangan ditanya. Ia tidak pernah memanggilku Mbak dengan tulus. Saat butuh bantuan, ia akan merajuk, Mbak Dian. Saat tidak suka, ia akan menyeringai dan memanggilku orang kampung. Pernah sekali saat makan, ia melihat tas kain yang dibawakan ibuku berisi sayuran segar dan berkata, "Keluarga Mbak ini hemat sekali, ya. Sayur saja sampai dikirim dari kampung, tapi untung juga Mbak menikah dengan Mas Bima, jadi bisa mengubah nasib." Kalimat itu baru saja keluar, tanganku langsung mencengkeram erat sendok dan garpu hingga memutih. Aku hendak membalas, tetapi di bawah meja, Bima menggenggam tanganku, genggamannya hangat, tetapi tidak membuat hatiku lega. Itu hanya mengingatkanku bahwa sekali lagi, aku harus menahan diri. Bima bukan pengecut, bukan juga tidak sayang istri. Tetapi ia terlalu paham bagaimana ibunya membela Reno secara membabi buta. Siapapun yang menyentuh Reno, Bulastri akan langsung menangis, mengungkit jasa-jasanya membesarkan anak, dan memutarbalikkan fakta, hingga orang yang menasihati menjadi anak durhaka. Begitulah, konflik antara aku dan keluarga mertuaku tidak pernah meledak menjadi pertengkaran besar, melainkan membara seperti arang di bawah abu. Orang luar melihatku hidup sebagai menantu yang beruntung, suami sayang, keluarga mertua berada. Tetapi hanya aku yang tahu. Aku selalu ditempatkan di posisi yang aneh, tidak cukup dianggap keluarga untuk dilindungi, tetapi cukup dekat untuk dipanggil setiap kali mereka butuh seseorang untuk menanggung masalah. Setiap kali keluarga suami mengadakan acara, akulah yang ke pasar, memasak, dan mencuci piring. Setiap kali Reno berutang, Bulastri memintaku membujuk Bima agar tidak marah. Setiap kali mereka butuh seseorang yang bisa bicara lembut pada kerabat, aku yang didorong maju. Tetapi saat ada kabar gembira, saat ada pujian, saat ada pembagian, aku langsung menjadi orang luar. Karena itulah, ketika Reno meneleponku lebih dari 20 kali pada pukul 2 dini hari, Bima tidak mendengarnya sebagai panggilan darurat. Ia mencium bau masalah yang sangat dikenalnya. Dan aku, meskipun masih memiliki sedikit rasa sungkan pada keluarga suami, mulai mengerti mengapa suamiku bersikeras mengunci pintu dan melarangku pergi. Bagi Reno dan Bulastri, aku tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Aku hanyalah seseorang yang bisa dipanggil saat mereka membutuhkan sebuah nama, sebuah wajah, atau sebuah punggung yang cukup rendah untuk menopang beban mereka. Sebenarnya, sebelum malam yang menentukan itu, Reno sudah sering membuat masalah. Bedanya, setiap kali ia berulah, yang harus menelan pil pahit bukanlah dirinya, melainkan aku dan Bima. Bulastri selalu punya alasan untuk membela putra bungsunya. Dia masih kecil, pikirannya belum matang. Tetapi seorang pria berusia lebih dari 20 tahun yang hanya bisa berfoya-foya, berutang, merusak barang orang lain lalu cuci tangan, sampai kapan bisa disebut kecil? Aku ingat betul suatu kali Reno meminjam motor Bima untuk pergi ke ulang tahun temannya. Saat itu Bima enggan meminjamkannya karena motor itu adalah kendaraannya bekerja sehari-hari dan baru saja diservis, tetapi Reno terus merengek, dan Bulastri ikut menimpali, sesama saudara kok pelit sekali sama motor. "Kakak macam apa kamu ini, Bima?" Akhirnya, Bima memberikan kuncinya. Reno pergi dari sore hingga hampir subuh baru pulang. Motor itu terparkir di halaman, satu sisi bodinya tergores panjang, pionnya patah, dan bagian depannya penyok. Wajah Bima langsung pias. Ia bertanya pada Reno apa yang terjadi. Reno hanya mengangkat bahu, suaranya masih serak karena mengantuk. "Tadi aku menghindari anjing, jadi menyerempet tembok. Gitu aja kok, Mas."
panik. Kata gitu aja darinya terdengar begitu enteng, padahal biaya perbaikannya hampir setengah dari gaji Bima. Aku tidak tahan dan berkata, "Reno, kamu pinjam motor Mas Bima, setidaknya minta maaflah." Namun, sebelum Reno sempat membuka mulut, Bu Lastri sudah berbalik ke arahku. "Jadi menantu itu jangan picik. Dia, kan, tidak sengaja, kenapa harus dipaksa minta maaf?" Aku terpaku, tidak mengerti mengapa yang dirugikan adalah kami, tetapi yang disalahkan juga kami. Di lain waktu, aku menyimpan beberapa juta rupiah di laci ruang tamu untuk membayar biaya kursus keponakanku keesokan harinya. Saat malam aku membukanya, uang itu hilang. Di rumah saat itu hanya ada Reno yang baru saja mampir. Aku bertanya dengan sangat lembut, tanpa menuduh, "Reno, apa kamu lihat amplop uang di laci?" Ia yang sedang berbaring di sofa sambil bermain ponsel, tertawa kecil. "Oh, itu. Aku pinjam dulu, beberapa hari lagi ku ganti. Sesama keluarga kok." "Mbak, kayak sama maling saja." Aku tercekat. Meminjam itu harusnya bertanya dulu. Anak kecil pun tahu itu. Tetapi Reno mengatakannya dengan begitu santai seolah kesalahannya ada padaku karena menyimpan uang di rumah. Aku menelepon Bu Lastri, berharap beliau akan memberikan nasihat yang adil. Siapa sangka, beliau hanya menghela napas. "Cuma beberapa juta saja kok diributkan. Dia butuh, ya dia pakai dulu. Kakak ipar dan adik ipar kok perhitungan, nanti jadi tidak enak." Beberapa juta bagi beliau mungkin tidak seberapa, tetapi itu adalah uang hasil kerjaku selama seminggu, uang yang sudah kujanjikan pada orang lain. Kejadian seperti itu terjadi berulang kali. Semakin dibela, Reno semakin merasa semua yang ada di rumah adalah miliknya. Puncaknya adalah beberapa bulan terakhir ini, Reno mulai bergaul dengan kelompok balap liar. Ia sering pulang saat langit hampir terang, matanya merah, dan tubuhnya bau alkohol. Pernah sekali ia sesumbar di depan teman-temannya, "Kalau aku kenapa-napa, ibuku yang bereskan semua." Takut apa? Kalimat itu membuatku merinding. Seseorang yang sudah terbiasa dilindungi, saat berbuat salah, hal pertama yang dipikirkannya bukanlah memperbaiki, melainkan mencari kambing hitam. Sejak saat itu, Bima diam-diam menasihatiku dengan sangat serius. "Jauhi Reno. Kalau dia minta tanda tangan apapun, jangan mau. Kalau diajak pergi berdua, jangan pernah mau." Saat itu aku masih menganggap suamiku terlalu berburuk sangka. Kupikir Reno memang nakal, tetapi tidak sampai sejahat itu. Hingga malam ketika ia meneleponku lebih dari 20 kali, dengan suara gemetar memaksaku datang ke rumah ibu mertua. Barulah aku sadar peringatan Bima sama sekali tidak berlebihan. Ada orang-orang yang terlalu lama dimanja, hingga saat mereka melakukan kejahatan, mereka tidak takut pada hukum. Mereka hanya takut tidak menemukan orang lain untuk mati menggantikannya. Kembali ke malam itu, setelah Bima mengunci pintu dan melarangku pergi, ponselku tidak juga berhenti berdering. Layarnya terus menyala dan mati, seolah orang di seberang sana sudah kehilangan kesabaran. Reno tidak bisa menelepon, ia beralih ke pesan singkat. Pesan pertama adalah sebuah lokasi GPS rumah ibu mertuaku. Setelah itu, ia mengirim lagi. "Mbak datang sendiri saja, jangan ajak Mas Bima. Dia orangnya emosian, nanti malah merusak suasana." Aku membaca pesan itu dan punggungku terasa dingin. Jika ini hanya masalah keluarga biasa, mengapa Bima tidak boleh tahu? Bima adalah putra kandung Bu Lastri, kakak kandung Reno. Seharusnya jika ada keadaan darurat, orang pertama yang mereka hubungi adalah Bima, bukan aku. Aku menunjukkan ponselku pada Bima. Ia hanya meliriknya sekilas, wajahnya langsung menggelap. "Lihat, kan? Dia tidak butuh penolong. Dia butuh kamu." Bima mengambil ponselnya dan menelepon Reno. Nada sambung berbunyi lama, tak ada yang mengangkat. Ia mencoba lagi, dan lagi. Tetap sama. Tetapi saat ia menyuruhku menelepon dari ponselku, Reno mengangkatnya hampir seketika. Hal itu saja sudah cukup membuat jantungku berdebar kencang. Aku menatap Bima, dan ia meletakkan jari telunjuknya di bibir, memberi isyarat agar aku tetap bicara seperti biasa. Aku mencoba menjaga suaraku agar tetap tenang. "Reno, ini Mbak.
Sebenarnya ada apa sampai kamu memaksa Mbak datang? Dari seberang terdengar napas yang terengah-engah. Reno berkata dengan cepat, suaranya parau. Jangan tanya lagi, Mbak. Datang saja. Ibu menunggu. Mbak datang dulu, nanti kita bicarakan. Yang penting Mbak ada di sini. Aku memejamkan mata. Menahan gemetar. Ada yang terluka. Bapak dan Ibu kenapa? Jelaskan dulu biar Mbak tahu harus bagaimana. Reno terdiam. Keheningan yang lama itu membuatku mendengar dengan jelas suara detak jam dinding di ruang tamu. Lalu ia membentak, Mbak ini banyak tanya sekali, datang saja, kalau tidak datang, jangan salahkan aku. Bima yang berdiri di sampingku mengepalkan tangannya. Aku tahu ia sedang menahan diri. Tepat saat itu, ponselku berdering lagi. Panggilan masuk dari ibu mertuaku, begitu ku jawab, belum sempat aku menyapa, suara Bu Lastri sudah menghantam telingaku, campuran antara tangis dan amarah. Dian, kamu ini menantu di rumah ini, sekarang keluarga suami ada masalah kamu bisa diam saja. Di mana hati nuranimu? Aku tercekat. Nada suara itu sudah sangat kukenal. Setiap kali ingin memaksaku melakukan sesuatu, beliau akan menggunakan status menantu untuk menindasku. Aku bertanya, Bu, tolong jelaskan dulu. Bapak baik-baik saja? Ibu kenapa? Perlu saya panggilkan ambulans? Beliau langsung terdiam, lalu mengalihkan pembicaraan dengan lebih panik. Ambulans apa? Kamu datang saja dulu. Nanti ibu jelaskan. Bima tidak tahan lagi. Ia merebut ponselku. Suaranya begitu dingin hingga aku pun merinding. Bu, jelaskan ada apa. Kalau ada yang terluka, aku akan telepon polisi dan ambulans sekarang juga. Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu suara Bu Lastri berubah. Tidak lagi menangis, melainkan seperti desisan. Kalau kamu lapor polisi, kamu sama saja membunuh adikmu sendiri, Bima. Kalimat itu bagai sember air es yang disiramkan ke kepalaku. Aku berdiri mematung. Membunuh adikmu. Mengapa lapor polisi sama dengan membunuh Reno? Jika Reno tidak melakukan kesalahan, jika keluarga suamiku hanya butuh bantuan, mengapa mereka takut pada polisi? Aku menatap Bima, wajahnya pucat pasi, tetapi matanya justru lebih waspada dari sebelumnya. Ia mematikan telepon, menarikku ke kamar tidur, dan menutup pintu. Mulai sekarang, setiap panggilan masuk, aktifkan perekam suara. Jangan membantah. Jangan menangis, jangan mendesak. Biarkan mereka bicara. Suaraku bergetar. Bima, sebenarnya ada apa? Ia menatapku, bibirnya terkatup rapat. Aku belum yakin. Tapi yang pasti, ini bukan pertanda baik. Aku mengaktifkan fitur rekam suara. Belum sampai 1 menit, Reno menelepon lagi. Kali ini suaranya begitu panik hingga hampir tidak terkendali. Mbak Dian, dengarkan aku. Mbak datang ke sini. Akui satu hal saja. Bilang saja Mbak yang menyetir mobil waktu itu. Sisanya biar ibu yang urus. Tanganku terasa dingin, ponsel nyaris jatuh. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Di kepalaku hanya bergema beberapa kata. Mbak yang menyetir waktu itu. Waktu itu kapan? Menyetir apa? Apa yang telah terjadi sampai Reno butuh aku untuk mengakuinya? Bima langsung menggenggam pergelangan tanganku, memberi isyarat agar aku tetap diam. Ia menunjuk ke layar yang menunjukkan proses rekaman, lalu menggeleng pelan. Aku mengerti, aku harus membiarkan Reno bicara lebih banyak. Aku memaksa suaraku agar tidak bergetar. Reno, Mbak tidak mengerti. Mengaku apa? Mobil mana? Apa yang terjadi? Reno terkesiap. Mungkin ia sedang dalam keadaan panik dan tidak lagi bisa berpikir jernih. Jangan pura-pura bodoh, Mbak. Datang ke sini. Ibu bilang, jika kamu datang, semuanya masih bisa diatur. Mbak, kan? Perempuan. Nanti hukumannya lebih ringan. Keluarga Mbak miskin, paling hanya ganti rugi. Minta maaf, nanti ibu yang carikan pengacara. Aku menggigit bibirku hingga sakit. Setiap katanya bagai pisau yang menyayat. Keluargaku miskin, jadi bisa dijadikan tameng. Aku perempuan, jadi bisa didorong untuk mengaku. Aku menantu, jadi jika keluarga suami butuh, aku harus mau menanggungnya.
Reno masih terus bicara, semakin menunjukkan keegoisannya yang mengerikan. Kalau aku yang kena, masa depanku hancur, Mbak. Aku masih muda, masih punya masa depan. Mbak Dian, anggap saja ini demi Mas Bima. Tolong aku sekali ini saja, aku tidak akan lupakan jasa Mbak. Aku tertawa, tetapi kerongkonganku tercekat. Tawa yang kering dan pecah di tengah malam. Aku bertanya dengan sangat perlahan. Lalu, bagaimana dengan orang yang kamu tabrak? Di seberang sana hening. Keheningan itu saja sudah cukup bagiku untuk mengerti. Benar-benar telah terjadi sesuatu, benar-benar ada korban. Dan dari awal hingga akhir, Reno tidak pernah memintaku datang untuk menolong siapapun. Ia butuh aku muncul di sana, butuh aku berdiri tepat di posisi yang telah direncanakan olehnya dan ibunya. Sehingga saat fajar tiba, orang yang akan dicari bukanlah Reno, melainkan aku. Bima merebut ponsel, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Reno, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, jangan telepon istriku lagi. Kalau kamu menyebabkan kecelakaan, serahkan dirimu. Tapi kalau kamu berniat melimpahkan kesalahan pada Dian, aku yang akan pertama kali memberikan rekaman ini pada polisi. Dari seberang terdengar suara Reno yang panik dan mengumpat, lalu panggilan terputus. Ruangan kembali hening. Aku terduduk lemas di ranjang. Bima berdiri di hadapanku, bahunya sedikit bergetar. Aku tahu ia terluka. Sekalipun Reno begitu brengsek, ia tetaplah adik kandungnya. Tetapi malam itu, di antara ikatan darah dan nyawa istrinya, akhirnya ia memilih untuk menjagaku. Dan aku, untuk pertama kalinya setelah 4 tahun menjadi menantu, mengerti sampai ke tulang sumsum bahwa ada orang-orang yang tidak hanya menganggapku sebagai orang luar. Mereka juga menganggapku sebagai tameng, sebagai samsak, sebagai seseorang yang bisa didorong ke tengah jalan untuk menutupi kesalahan putra mereka. Dan yang paling mengerikan adalah, semua ini baru saja dimulai. Sepanjang malam itu aku tidak bisa tidur. Bima juga. Kami berdua duduk di ruang tamu, di hadapan kami ada ponsel yang masih menyimpan rekaman panggilan Reno. Di luar gelap gulita, sesekali terdengar suara motor melintas di gang yang sepi. Di dalam rumah, suasana begitu berat hingga aku bisa mendengar napasku sendiri. Hampir pukul 5 pagi, saat langit di luar jendela baru mulai berwarna kelabu, ponsel Bima berdering. Itu dari Pak Heru, seorang kenalan Bima yang tinggal di dekat rumah ibu mertuaku. Begitu Bima menjawab, suara di seberang sana terdengar cepat dan gemetar. Bima, saya mau tanya, apa Reno semalam pakai motor ibumu? Di belokan dekat rumah Bu Lastri baru saja ada kecelakaan parah. Pelakunya meninggalkan motornya dan kabur. Aku langsung bangkit. Bima mencengkeram ponselnya, suaranya serak. Motor yang mana, Pak? Pak Heru menjawab cepat, motor Matic warna merah marun. Plat nomornya saya lihat sekilas, sepertinya motor yang biasa dipakai Reno, korbannya seorang perempuan muda, katanya namanya Maya, baru berangkat kerja shift pagi, ditabrak kencang sekali. Warga sudah panggil ambulans. Maya. Sebuah nama yang asing, seorang gadis muda yang tak kukenal. Tetapi dalam satu kalimat, dadaku terasa sesak seperti ditimpa batu. Aku membayangkan ia sedang berangkat kerja saat hari masih gelap, mungkin belum sempat sarapan, mungkin di dalam tasnya masih ada jaket tipis untuk menahan dingin. Namun bencana datang begitu saja. Pelakunya tidak menolong, tidak memanggil bantuan, melainkan kabur dan meneleponku untuk mengaku sebagai gantinya. Bima bertanya beberapa hal lagi lalu menutup telepon. Ia berdiri mematung di tengah ruang tamu untuk waktu yang lama, matanya memerah. Aku bertanya pelan, benar-benar Reno, Mas? Ia tidak langsung menjawab, hanya memutar kembali rekaman semalam. Suara Rino bergema di ruangan yang sunyi. Bilang saja Mbak yang menyetir waktu itu. Sisanya biar ibu yang urus. Mendengar kembali kalimat itu di pagi hari setelah kabar ada korban yang terluka parah, seluruh tubuhku terasa dingin. Beberapa saat kemudian, Pak Heru mengirimkan beberapa foto lokasi kejadian. Motor merah marun itu tergeletak miring di tepi jalan, bagian depannya hancur, satu sisi setangnya tergores. Di aspal masih ada bekas rem yang panjang. Di kejauhan, beberapa warga berkerumun,
Ada yang menunjuk ke arah sebuah warung di seberang jalan. Pak Heru mengirim pesan lagi. CCTV warung sempat merekam, pengendaranya laki-laki, pakai jaket warna terang dan topi. Bima menatap lekat-lekat pesan itu lalu bergumam, jaket warna terang. Aku tahu apa yang sedang ia ingat. Beberapa hari lalu, Reno baru saja memamerkan jaket barunya yang berwarna putih abu-abu. Ia bahkan sempat bergaya di depan cermin di rumah ibu mertua, mengatakan bahwa ia terlihat seperti anak kota. Jaket itu kini tiba-tiba menjadi sebuah bukti yang tak terbantahkan. Namun yang lebih membuatku merinding adalah pesan selanjutnya dari Pak Heru. Ia mengatakan ada warga yang bercerita bahwa setelah kecelakaan, ponsel yang jatuh di dekat motor berdering terus-menerus. Tak lama kemudian, seorang wanita datang dengan cepat, sepertinya keluarga pemilik motor. Wanita itu tidak membawa korban ke rumah sakit, juga tidak menunggu polisi. Ia hanya membungkuk, dengan cepat mengelap bagian setang motor, lalu menggeser motor itu ke tepi jalan sebelum pergi. Aku menoleh cepat pada Bima. Kami berdua tidak bicara, tetapi di kepala kami muncul sosok yang sama, Bu Lastri. Wanita yang seumur hidupnya menganggap putra bungsunya sebagai harta karun, yang bisa memutarbalikkan fakta demi melindungi Reno. Bima memegang ponselnya, buku-buku jarinya memutih. Ia berkata sangat pelan, seolah setiap kata jatuh berat ke lantai. Sekarang aku mengerti kenapa mereka ingin kamu datang, aku juga mengerti. Jika malam itu aku panik dan berlari ke sana, mereka bisa saja memaksaku menyentuh motor itu, memegang setangnya, menciptakan skenario bahwa akulah pengendaranya. Mereka bisa mengatakan karena aku terlalu takut, aku memanggil Reno untuk meminta bantuan, atau mengatakan aku meminjam motor ibu mertua lalu mengalami kecelakaan di jalanan yang sepi menjelang pagi, dengan kekacauan setelah kecelakaan. Jika aku muncul di waktu yang salah, semua kebohongan bisa menjadi setengah kebenaran. Pikiran itu membuatku mual. Aku tahu keluarga suamiku meremehkanku, aku tahu Bu Lastri menyayangi Reno secara buta, tetapi aku tidak pernah membayangkan suatu hari mereka akan tega menjebakku dalam sebuah kecelakaan dengan korban yang kritis. Aku bukanlah bagian dari keluarga saat mereka berbagi kasih sayang, tetapi aku langsung menjadi menantu saat mereka butuh seseorang untuk menanggung dosa. Sekitar pukul 6 pagi, tiba-tiba terdengar suara gedoran keras di gerbang rumah kami. Bukan ketukan, melainkan pukulan yang bertubi-tubi dan kasar. Bima berjalan lebih dulu, aku mengikutinya. Begitu gerbang dibuka, aku melihat Bu Lastri berdiri di sana, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, tetapi matanya tetap tajam dan dingin. Di sampingnya ada Reno, bibirnya pucat, jaketnya sudah diganti, tetapi kepanikannya tak bisa disembunyikan. Bu Lastri tidak bertanya apakah aku takut, tidak bertanya apakah aku sudah tahu. Beliau melangkah lurus masuk ke halaman, menunjuk wajahku, suaranya serak, akui saja. Aku menatapnya, mengira salah dengar. Ibu bilang apa? Beliau menggeretakkan giginya, suaranya direndahkan tetapi setiap katanya setajam pisau. Akui saja kamulah yang menyetir. Kamu perempuan, belum pernah punya catatan kriminal, paling hanya ganti rugi dan minta keringanan hukuman. Adik iparmu masih muda, masa depannya masih panjang. Kalau dia yang kena, hancur sudah hidupnya. Aku berdiri mematung. Saat itu, aku tidak lagi melihatnya sebagai ibu mertua. Aku hanya melihat seorang ibu yang siap mendorong orang tak bersalah ke jurang demi menarik putranya ke atas. Beliau bicara tentang masa depan Reno seolah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sementara kehormatan, nyawa, dan kebebasanku begitu murah hingga bisa ditukar, Reno berdiri di belakangnya, tidak berani menatapku. Ia berbisik, "Mbak Dian, tolong, Mbak, tolong aku kali ini saja. Ibu bilang akan siapkan uang, siapkan pengacara, tidak akan merugikan Mbak." Aku tertawa, tetapi mataku terasa panas. Tidak merugikanku? Lalu bagaimana dengan gadis bernama Maya yang terbaring di rumah sakit itu? Apa dia tidak dirugikan? Reno terdiam. Bu Lastri langsung membentak, "Sekarang urus diri sendiri dulu. Orang itu belum mati, masih bisa diatur. Jangan sok suci kamu di sini." Bima melangkah maju, berdiri di hadapanku.
Ia mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman suara semalam. Suara Reno menggema jelas di halaman. Bilang saja Mbak yang menyetir waktu itu, sisanya biar ibu yang urus. Wajah Bu Lastri langsung berubah. Reno mundur setengah langkah seperti baru saja ditampar. Bima menatap ibunya, suaranya bergetar karena marah. Ibu bilang masa depannya masih panjang, lalu bagaimana dengan masa depan istriku? Kehormatannya? Kebebasannya? Masa depan Reno berharga, sementara istriku murah? Halaman rumah hening. Bu Lastri membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tetapi untuk pertama kalinya ia tidak menemukan kata-kata untuk membela diri, dan aku, yang berdiri di belakang Bima, kedua tanganku dingin. Di kepalaku hanya ada satu pikiran yang lebih jelas dari sebelumnya. Mulai saat ini, aku tidak bisa lagi menahan diri. Karena jika aku masih berbaik hati, orang berikutnya yang akan terkubur di bawah keegoisan keluarga suamiku bukan hanya gadis bernama Maya itu, melainkan diriku sendiri. Setelah pertanyaan Bima, Bu Lastri terpaku di tengah halaman selama beberapa detik. Wajahnya yang pucat pasi berubah menjadi merah padam, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin membantah, tetapi rekaman suara yang baru saja diputar telah membungkam segalanya. Kupikir akhirnya beliau akan merasa takut, akan mundur selangkah, setidaknya akan diam karena malu, tetapi aku telah meremehkan kemampuannya bersandiwara. Dalam sekejap, Bu Lastri mengubah taktik. Beliau berbalik, menarik tangan Reno, dan memaksanya berlutut di atas lantai semen yang masih basah oleh embun pagi. Reno yang ditarik tiba-tiba, lututnya terbentur keras ke lantai, wajahnya meringis kesakitan tetapi ia tidak berani melawan. Bu Lastri ikut berlutut, kedua tangannya memukul-mukul dadanya sendiri, tangisnya meledak, begitu melengking hingga beberapa pintu rumah tetangga mulai terbuka. Dian, ibu mohon padamu, nak, tolong adikmu sekali ini saja. Dia kilaf. Bukan jahat. Dia masih muda, dia terlalu takut makanya bicaranya jadi ngawur. Beliau menangis sambil merangkak ke arahku, tangannya terulur seolah ingin memegang kakiku. Aku mundur selangkah secara refleks. Bukan karena takut, tetapi karena aku merasa jijik melihat bagaimana ia bisa berubah dari seorang pemberi perintah menjadi seorang pengemis hanya dalam sekejap. Tangisnya semakin menjadi-jadi. Bukan seperti tangis seorang ibu yang khawatir pada korban, bukan juga seperti tangis penyesalan. Itu adalah tangisan yang sengaja dikeraskan agar seluruh tetangga bisa mendengarnya. Benar saja, tak lama kemudian, di ujung gang sudah ada beberapa orang yang berhenti dan menonton. Penjual nasi uduk, montir bengkel, dan beberapa ibu-ibu tetangga mulai berbisik-bisik. Ada apa itu? Sepertinya Reno membuat masalah lagi. Kenapa mereka berlutut di depan Dian? Apa Dian juga terlibat? Setiap bisikan itu terdengar seperti debu kotor yang menempel di bajuku. Aku langsung mengerti tujuan Bu Lastri. Jika ia tidak bisa memaksaku dengan ancaman, ia akan memaksaku dengan opini publik. Ia ingin orang lain melihatnya berlutut di hadapanku. Ingin mereka percaya bahwa aku memegang sebuah rahasia, bahwa akulah yang bisa menyelamatkan Reno, dan mungkin juga terlibat dalam kecelakaan itu. Bima melangkah maju, suaranya pecah karena marah. Bu, hentikan sandiwara ini. Apa ibu tidak malu? Bu Lastri mengangkat kepalanya, air mata masih membasahi wajahnya tetapi matanya setajam silet. Diam kamu. Ibu sedang menyelamatkan adikmu, dia itu darah dagingmu. Kalau kamu tidak mau menolongnya, biar ibu yang menolong. Lalu beliau menoleh dan menunjuk lurus ke arahku. Suaranya tercekat tetapi setiap katanya sangat jelas. Sedangkan dia bukan siapa-siapa. Kenapa kamu begitu membelanya? Seluruh halaman tiba-tiba hening. Satu kalimat itu telah merobek selubung keluarga yang selama ini kucoba pertahankan. Aku berdiri di sana, mendengar jantungku berdebar kencang, ternyata di depan tetangga, di depan suamiku sendiri. Beliau masih bisa mengatakan bahwa aku bukan darah dagingnya, jadi aku bisa dikorbankan. Aku tidak tahu harus merasa sakit atau ingin tertawa. Lalu beliau melanjutkan, kali ini tidak lagi berputar-putar. Keluargamu miskin. Masuk penjara beberapa tahun juga masih bisa hidup. Ibumu yang jualan di pasar sudah terbiasa susah.
Tapi kalau Reno yang masuk penjara, hancur sudah hidupnya. Dia putra bungsu keluarga ini, dia harga diri terakhir keluarga ini. Aku melihat Reno menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia tidak menentang ibunya. Ia tidak berkata, "Sudah, Bu, jangan begitu." Ia hanya berlutut di sana, bahunya terguncang, bukan karena kasihan pada korbannya, tetapi karena takut masa depannya akan hancur. Saat itulah aku benar-benar mengerti, di halaman kecil ini, satu-satunya orang yang tidak pernah mereka pikirkan adalah gadis bernama Maya yang terbaring di rumah sakit. Pintu di dalam rumah terbuka. Ibuku, yang selama ini diam, keluar dengan cepat, tangannya masih memegang sapu lidi. Ibuku berperawakan kecil, seumur hidupnya bekerja keras di pasar. Tetapi saat itu, matanya memerah karena amarah. Beliau berdiri di hadapanku, suaranya bergetar karena marah. "Anak saya bukan tumbal untuk keluarga Anda. Kalau Anda mau menyelamatkan anak Anda, suruh dia menyerahkan diri. Jangan bawa-bawa kemiskinan kami untuk menutupi dosanya." Bu Lastri langsung berteriak. "Kamu tahu apa? Ini urusan keluarga suaminya. Jangan ikut campur." Ibuku tertawa sinis, tawa yang penuh luka. "Saat butuh dia masuk penjara, Anda panggil dia menantu. Saat ada urusan baik, Anda bilang dia orang luar. Keluarga Anda ini pintar sekali." Ya, kalimat ibuku membuat beberapa tetangga yang menonton terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Lastri kehabisan kata-kata. Tetapi Reno, yang sepertinya sudah terpojok, tiba-tiba melompat dan mencengkeram lenganku, kukunya menancap hingga terasa sakit. "Mbak Dian, aku mohon, Mbak, akui saja. Aku janji nanti akan menanggung hidup Mbak seumur hidup. Aku akan urus ibumu, keluargamu. Mbak mau uang berapapun, nanti aku carikan." Aku menatap lurus ke arahnya. Wajah Reno saat itu berantakan, air mata dan ingus bercampur, tetapi di dalam matanya masih ada keegoisan yang kukenal. Aku menyentakkan tanganku dengan kuat, suaraku untuk pertama kalinya begitu dingin hingga aku sendiri terkejut. "Nyawa orang yang terbaring di rumah sakit itu bukan kucing yang bisa kalian tukar dengan uang. Dan hidupku juga bukan baju bekas yang bisa kamu pakai dan lepas sesuka hatimu." Reno tertegun. Bu Lastri hendak maju memakiku, tetapi tepat saat itu, dari ujung gang terdengar suara mesin mobil yang perlahan mendekat, sebuah mobil patroli polisi melintas, lalu melambat di depan gang rumah kami. Entah mereka datang karena kasus kecelakaan itu atau hanya patroli biasa, tetapi melihat mobil itu saja sudah cukup membuat Reno panik. Ia bangkit, mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan berlari ke arah mobil ibunya yang terparkir di depan gerbang. "Reno!" panggil Bu Lastri. Mencoba menahannya, tetapi ia tidak mendengarkan. Ia masuk ke dalam mobil, membanting pintu, dan memeluk kepalanya seperti anak kecil. Bu Lastri menatapnya, wajahnya pucat pasi. Namun sebelum pergi, beliau masih sempat berbalik menatapku. Tatapannya tidak lagi memohon, tidak lagi menangis. Tatapannya begitu beracun hingga membuat punggungku merinding. "Dian," beliau menggeretakkan giginya. Suaranya pelan, tetapi setajam pisau. "Kalau kamu tidak mau menyelamatkan Reno, jangan salahkan keluarga ini akan memutuskan hubungan denganmu." Aku menatapnya, lalu menatap Bima. Ia berdiri di tengah halaman, seluruh tubuhnya kaku seperti baru saja ditampar oleh ibunya sendiri. Dan aku, untuk pertama kalinya, tidak merasa takut pada ancaman itu, karena sejak saat beliau ingin mendorongku ke penjara untuk menggantikan Reno, apa yang disebut ikatan keluarga itu di hatiku sudah mati. Setelah mobil Bu Lastri menghilang, halaman rumahku masih terasa dingin seolah baru saja dilewati angin beracun. Beberapa tetangga yang tadinya menonton mulai bubar, tetapi tatapan yang mereka tinggalkan masih membuatku tidak nyaman. Aku tahu, setelah pagi ini, seluruh kompleks akan ramai dengan berbagai versi gosip. Orang tidak butuh kebenaran utuh. Cukup dengan tangisan Bu Lastri dan adegan Reno berlutut untuk menciptakan cerita versi mereka sendiri. Bima menutup gerbang, wajahnya masih pucat. Ia tidak berkata apa-apa, langsung masuk ke ruang tamu dan menyalakan rekaman CCTV di depan rumah. Sejak ada beberapa kasus pencurian di lingkungan kami,
Bima memang memasang kamera kecil yang menghadap ke gerbang dan halaman. Biasanya aku tidak terlalu memperhatikannya, tetapi pagi itu, aku menatap layar monitor dengan jantung berdebar kencang. Bima memundurkan waktu rekaman ke malam sebelumnya. Layar menampilkan gambar gang yang sepi, lampu jalan berwarna kuning redup menerangi lantai semen. Sekitar pukul 1 dini hari, sesosok bayangan muncul di sudut layar. Orang itu memakai topi, masker, dan jaket gelap. Ia berjalan cepat, sambil terus menoleh ke belakang. Melihat gaya berjalannya saja punggungku sudah merinding. Bima menghentikan video, memperbesar gambarnya. Suaranya serak. Itu Reno. Aku menahan napas, terus menonton. Reno tidak menekan bel, juga tidak memanggil. Ia menyelinap ke dekat motorku yang terparkir di teras, lalu membungkuk dengan cepat. Awalnya kupikir ia hendak merusak kunci, tetapi tidak. Ia mengeluarkan segumpal tisu dari sakunya, mengelap pegangan motor, jok, dan bagian setang. Gerakannya sama sekali tidak terlihat seperti orang panik, ia melakukannya dengan perlahan, teliti, dan penuh perhitungan. Aku merinding. Dia sedang apa? Bima tidak langsung menjawab, ia memutar video beberapa detik lagi. Reno mencoba meraih gantungan kunci cadangan di dekat jendela. Dulu aku memang ceroboh menyimpan kunci cadangan di sana, tetapi Bima sudah memindahkannya beberapa minggu lalu. Reno berhenti sejenak, lalu melanjutkan mengelap bagian lubang kunci, kemudian memasukkan tisu itu ke sakunya dan menghilang dari layar. Bima yang menonton sampai di situ, tangannya yang memegang mouse bergetar. Ia berkata sangat pelan, seolah pada dirinya sendiri, dia sedang menghapus sidik jari lama untuk menanamkan sidik jari yang baru. Kalimat itu membuat kepalaku terasa kebas. Aku mundur selangkah, merasa seolah tanah di bawah kakiku hilang. Jika malam itu aku menuruti permintaan Reno dan datang ke rumah ibu mertua, sangat mungkin mereka akan mencari cara agar aku menyentuh motor itu, menyentuh setangnya, menyentuh kuncinya, atau lebih buruk lagi, mereka bisa saja membawa motorku ke dekat lokasi kejadian, menciptakan cerita bahwa akulah yang mengendarainya lalu panik dan kabur. Aku teringat kata-kata Reno di telepon, yang penting bak ada di sini. Ternyata yang ia butuhkan bukanlah bantuan, melainkan sebuah jejak, sebuah sidik jari, sebuah rekaman gambar, sebuah kalimat yang salah diucapkan. Apapun yang bisa mengubahku dari saksi menjadi tersangka. Aku duduk di kursi, kedua tanganku yang dingin saling bertaut. Bima, kalau semalam aku benar-benar pergi. Ia mematikan monitor, berbalik menatapku. Matanya memerah tetapi suaranya tetap tegas. Maka hari ini, orang pertama yang akan diinterogasi adalah kamu. Suasana di rumah begitu berat hingga menyesakkan. Ibuku berdiri di belakang, tangannya masih memegang sapu, tetapi kali ini beliau tidak berkata apa-apa. Beliau hanya menatap lekat-lekat layar yang sudah gelap, matanya menyiratkan campuran antara kasih sayang dan kemarahan. Beberapa saat kemudian, Bima membuka ponselnya, mencari sebuah percakapan lama, lalu menunjukkannya padaku. Pesan dari Reno beberapa hari yang lalu. Mas, kalau suatu hari nanti, aku bikin masalah besar, apa Mas akan menolongku? Di bawahnya ada balasan dari Bima. Jangan bicara yang aneh-aneh. Fokus kerja yang benar. Saat itu, Bima hanya mengira Reno sedang mengeluh soal utang atau pergaulannya. Tetapi sekarang, membaca kembali setiap kata itu terasa seperti pertanda sebuah bencana yang telah direncanakan. Bima duduk di hadapanku, kedua tangannya menutupi wajahnya. Lama sekali sebelum ia akhirnya bicara, ada sesuatu yang belum kuceritakan padamu. Aku mengangkat kepala. Hatiku tiba-tiba merasa tidak enak. Bima menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan, beberapa bulan ini Reno terlibat dengan kelompok balap liar. Awalnya kukira hanya kumpul-kumpul pamer motor. Belakangan aku baru tahu dia juga ikut taruhan, pinjam uang dari luar. Utangnya tidak sedikit, Dian. Hampir 100 juta. Aku terpaku. 700 juta. Bagi keluarga mertuaku, itu adalah jumlah yang besar. Bagi seorang pengangguran seperti Reno, itu sama saja dengan jerat di leher. Bima bercerita bahwa pernah sekali penagih utang datang ke toko bahan bangunan bapak mertuaku dan marah-marah. Bu Lastri,
Karena takut malu, menjual emas kawinnya, meminjam dari kerabat, bahkan berutang pada rentenir untuk membayar sebagian utang Reno. Tetapi gali lubang tutup lubang, semakin ditutupi semakin berantakan. Aku bertanya, jadi semalam dia dikejar penagih utang? Bima mengangguk, suaranya serak. Pak Heru baru saja mengirim pesan lagi. Ada yang melihat sebelum kecelakaan, Reno mengendarai motor dengan sangat kencang, di belakangnya ada 2 motor yang mengikuti. Mungkin dia baru saja kalah taruhan dan ditagih. Dia ngebut seperti orang gila, lalu menabrak Maya. Aku memejamkan mata, menahan rasa sesak di dada. Seorang gadis tak berdosa terseret ke dalam bencana hanya karena ulah Reno. Dan setelah menyebabkan kecelakaan, hal pertama yang dipikirkan oleh Reno dan ibunya bukanlah menolong korban, melainkan mencari cara untuk melimpahkan kesalahan padaku. Kenyataan itu membuatku marah sekaligus mual. Tepat saat itu, ponsel Bima bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul di layar. Tidak ada nama, tidak ada foto profil, hanya sebaris kalimat pendek. Itu bukan kecelakaan biasa. Reno sengaja menabraknya. Kami bertiga tertegun. Aku menatap Bima, Bima menatapku, dan ibuku perlahan meletakkan tangannya di bahuku seolah ingin menjagaku agar tetap tegar. Ruangan yang mulai terang oleh cahaya pagi terasa begitu dingin seolah aku sedang berdiri di tengah malam yang paling kelam. Jika pesan itu benar, maka kecelakaan ini bukan lagi sekadar kelalaian. Ini bisa jadi sebuah kejahatan yang disamarkan. Dan aku mengerti, mulai saat ini, masalahnya tidak akan berhenti pada upaya Reno menjadikanku kambing hitam. Pesan singkat dari nomor tak dikenal itu membuat seisi rumah hening untuk waktu yang lama. Awalnya aku masih mencoba meyakinkan diri, mungkin ada seseorang yang hanya ingin memperkeruh suasana. Meskipun Reno brengsek, kabur setelah kecelakaan, tapi 2 kata sengaja menabrak terasa terlalu berat. Itu mengubah sebuah kecelakaan lalu lintas menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, jauh lebih mengerikan. Bima duduk di hadapanku, matanya terpaku pada layar ponsel, bibirnya terkatup rapat hingga memutih. Ia tidak berkata apa-apa, tapi aku tahu di dalam hatinya sedang terjadi pertarungan yang hebat. Sekitar pukul 9 pagi, saat aku dan Bima berencana pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu kondisi Maya, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini tidak digedor seperti saat Bulastri datang, melainkan ditekan dengan ragu-ragu. Bima membuka pintu. Di luar berdiri seorang gadis yang sangat muda, tubuhnya kurus, rambutnya diikat seadanya, dan matanya bengkak karena menangis. Ia memeluk erat sebuah tas kain di dadanya, menatap kami dengan tatapan panik bercampur permohonan. "Mbak ini Mbak Dian, ya?" Tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk. Gadis itu langsung melihat sekeliling, seolah takut ada yang mengikutinya, baru kemudian melangkah masuk. Begitu duduk, ia memperkenalkan diri. Namanya Rina, teman satu kontrakan dengan Maya, gadis yang ditabrak Reno tadi pagi. Mendengar nama Maya, dadaku terasa sesak. Aku buru-buru bertanya, bagaimana keadaan Maya? Apa dia masih kritis? Rina menunduk, kedua tangannya meremas-remas tali tasnya. Maya masih di ruang ICU, Mbak. Dokter belum izinkan siapapun masuk. Saya kesini karena sebelum dibawa ke ruang operasi, Maya sempat menyebut nama Mbak. Aku tertegun. Namaku? Rina mengangguk, air matanya langsung mengalir. Bukan menyebut langsung, tapi dia bilang, kalau aku kenapa-napa, cari orang bernama Dian, istrinya Mas Bima, karena cuma dia yang mungkin tidak akan membela Reno. Kalimat itu membuat punggungku merinding. Bima yang berdiri di belakangku, wajahnya terlihat semakin pucat. Ia bertanya dengan sangat pelan, "Maya kenal saya?" Rina menatapnya sejenak lalu menjawab, "Kenal, Mas." Karena Reno sering menyebut nama Mas dan Bak di tempat kami. Dia bilang kakaknya orang baik, tapi kakak iparnya dari keluarga miskin, jadi gampang ditekan. Maya sering dengar, jadi dia ingat. Kerongkonganku tercekat. Ternyata bahkan di tempatnya berfoya-foya, Reno menjadikan kemiskinan keluargaku sebagai bahan lelucon, sebagai modal untuk perhitungannya. Tetapi yang lebih membuatku takut adalah tatapan Rina. Ia datang bukan hanya untuk menceritakan kecelakaan itu.
Ada sesuatu yang lebih besar yang ia simpan. Rina menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan, Maya bukan korban kebetulan, Mbak. Dulu Maya bekerja sebagai pelayan di sebuah bar tempat Reno dan teman-temannya sering datang. Karena masih muda dan butuh uang untuk biaya pengobatan ibunya di kampung, Maya kerja shift malam. Setelah itu subuh-subuh dia masih kerja antar pesanan online. Sebulan yang lalu, saat sedang membersihkan ruang VIP, Maya tidak sengaja merekam adegan Reno dan beberapa temannya menggunakan narkoba, lalu memukuli seorang pengunjung hingga berdarah hanya karena orang itu tidak sengaja menyenggol meja mereka. Maya merekam itu hanya untuk jaga diri, kata Rina dengan suara tercekat. Dia takut dituduh merusak barang-barang di bar, jadi dia simpan bukti itu. Siapa sangka, Reno tahu. Sejak saat itu, Reno terus-menerus mencari Maya. Awalnya dia membujuk, menawarkan uang puluhan juta agar Maya menghapus video itu. Maya menolak. Reno menaikkan tawarannya, bahkan sampai menawarkan kalung emas milik ibunya. Tapi Maya tetap tidak mau. Bukan karena dia mau memeras, tapi dia takut kalau video itu dihapus, dia tidak punya apa-apa lagi untuk melindungi dirinya. Reno mulai mengubah caranya, dari memohon menjadi mengancam. Rina membuka ponselnya dan menunjukkan beberapa tangkapan layar pesan yang pernah dikirim Reno pada Maya. Barisan tulisan itu membuat tanganku terasa dingin. Jangan pikir kamu bisa mengancamku. Kalau kamu tidak hapus, jangan salahkan aku. Aku tahu di mana kontrakanmu. Ada satu pesan terakhir yang singkat namun mengerikan. Malam ini kita selesaikan. Malam kejadian, Maya sebenarnya berencana bertemu seseorang untuk menyerahkan flash disk berisi rekaman itu. Ia tidak ingin menyimpannya lagi, juga tidak ingin terus diancam oleh Reno. Tetapi entah bagaimana, Reno mengetahuinya. Ia mencegat Maya di jalanan sepi dekat rumah ibu mertuaku. Awalnya mereka bertengkar. Sebuah kamera dari kejauhan, meskipun tidak merekam suara, sempat menangkap adegan Maya berdiri di samping mobil, menggedor-gedor kaca seolah meminta Reno mengembalikan sesuatu. Lalu Reno keluar dari mobil, menjambak rambut Maya, dan merebut tasnya. Mendengar itu, aku tak tahan dan menutup mulutku. Bima berdiri mematung, tatapannya kosong seperti orang yang baru saja melihat kerabatnya berubah menjadi monster. Rina melanjutkan, suaranya semakin tercekat. Maya meneleponku sebelum bertemu Reno. Dia bilang, kalau malam ini dia tidak pulang, aku harus memberikan rekaman cadangannya pada polisi. Dia juga bilang, bukan hanya Reno yang takut, ibunya juga tahu soal video itu. Aku menatap Rina, jantungku berdebar kencang. Ibunya Reno tahu? Rina mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video pendek. Gambarnya goyang, mungkin direkam terburu-buru. Wajah Maya terlihat pucat di bawah lampu jalan. Rambutnya acak-acakan, bibirnya gemetar. Ia menangis, berbicara sangat pelan tetapi jelas. Rina, kalau aku kenapa-napa, yang menabrakku itu Reno. Dia mencegatku, dan ibunya tahu. Ibunya bilang padaku jangan macam-macam, atau keluargaku di kampung juga tidak akan tenang. Darahku seolah membeku. Ruangan di hadapanku terasa berputar. Jadi, keluarga suamiku bukan hanya menutupi sebuah kecelakaan. Mereka menutupi sebuah rahasia yang jauh lebih kotor. Reno menggunakan uang dan ancaman untuk membungkam seorang gadis miskin. Ibu mertuaku tahu, tetapi tetap melindunginya. Dan saat semuanya tidak bisa lagi disembunyikan, mereka memilih untuk menarikku sebagai tameng. Bima mundur selangkah, terduduk lemas di kursi. Ia memegangi kepalanya, suaranya pecah. Tidak mungkin. Reno tidak mungkin. Tetapi kalimat itu bahkan ia sendiri tidak mempercayainya. Bukti ada di hadapan kami, air mata Rina masih mengalir, dan aku hanya bisa merasakan dingin. Dingin bukan karena takut lagi, tetapi karena menyadari sejauh mana kejahatan sebuah keluarga bisa melangkah saat mereka percaya bahwa uang dan ikatan darah bisa menutupi segalanya. Aku menatap video di tangan Rina, lalu menatap Bima. Sejak saat itu, aku mengerti masalah ini sudah jauh melampaui sebuah panggilan telepon pukul 2 dini hari. Ini bukan lagi soal apakah aku mau mengaku atau tidak. Ini adalah soal nyawa Maya. Soal kebenaran yang terkubur di bawah roda mobil.
Soal harga yang harus dibayar oleh mereka yang lemah saat berhadapan dengan orang yang punya uang, punya ibu yang selalu membela, dan tidak punya rasa takut. Dan aku tahu, jika aku terus diam, besok yang akan dihancurkan bukan hanya Maya, tetapi siapapun yang berani menghalangi jalan Reno. Aku bahkan belum sempat memutuskan akan membawa video itu kemana, ponselku mulai berdering tanpa henti. Awalnya panggilan dari seorang bibi dari pihak suami. Aku melihat namanya, sudah punya firasat buruk, tetapi tetap menjawabnya. Baru saja ponsel menempel di telinga, belum sempat aku bicara, suara di seberang sana sudah menghujaniku dengan makian. Dian, kamu ini punya hati tidak? Keluarga suami sedang susah. Kalau tidak mau membantu ya sudah, jangan malah memfitnah adik iparmu untuk menutupi kelakuan bejatmu sendiri. Aku tertegun. Tante bicara apa? Saya tidak mengerti. Beliau tertawa sinis di telepon. Masih mau pura-pura? Foto kamu berduaan dengan laki-laki lain di mobil sudah tersebar di grup WRT, tahu. Menantu selingkuh, sekarang mau menjebak adik ipar. Kamu pikir semua orang buta. Tanganku terasa dingin. Bima langsung merebut ponselku, membuka grup WhatsApp lingkungan rumah mertuaku. Hanya beberapa detik, raut wajahnya langsung menggelap. Sebuah akun tak dikenal baru saja mengunggah sebuah postingan. Foto diriku sedang duduk di kursi penumpang sebuah mobil hitam. Di sampingku, seorang pria paruh baya sedang mencondongkan tubuhnya ke arahku. Teks di bawahnya setajam pisau. Menantu keluarga Bu Lastri, kelihatannya alim. Di belakang selingkuh, sekarang mau menjatuhkan adik ipar untuk balas dendam. Aku menatap foto itu, dadaku terasa sesak. Pria di foto itu bukanlah orang asing. Ia adalah Pak Tony, atasan lamaku. Lebih dari setengah tahun yang lalu, saat hujan deras, motorku mogok di tengah jalan. Pak Tony kebetulan lewat dan menawariku tumpangan sampai ke bengkel. Hanya itu. Tetapi foto itu dipotong pada momen yang pas, saat ia mencondongkan tubuhnya untuk memberikanku tisu. Sekilas, memang terlihat seperti adegan mesra yang mencurigakan. Bima memperbesar foto itu, matanya memerah. Foto ini dipotong. Ada yang sengaja memotret dari seberang jalan dan menghilangkan bagian bengkel di depannya. Aku tidak bisa menjawab, di kepalaku hanya ada satu pikiran. Ini perbuatan Bu Lastri. Ia tidak bisa memaksaku mengaku, tidak bisa meluluhkanku dengan air mata, jadi ia beralih menghancurkan nama baikku. Ia ingin membuatku terlihat sebagai perempuan jalang, agar bukti apapun yang kuajukan akan diragukan. Sekali orang percaya aku selingkuh, mereka akan mudah percaya bahwa aku memfitnah Rino untuk membalas dendam. Hanya dalam beberapa jam, ponselku nyaris meledak. Kerabat dari pihak suami menelepon terus-menerus. Ada yang memaki langsung, ada yang menyindir, ada yang mengirim pesan-pesan kejam. Perempuan selingkuh, memfitnah orang juga bisa. Sudah ditampung di keluarga orang, sekarang malah menggigit. Kasihan Bu Lastri. Punya menantu seperti ini memang karma. Aku membaca beberapa pesan lalu mematikan ponsel, tetapi tanganku masih gemetar. Ibuku yang duduk di sampingku, wajahnya pucat karena marah. Beliau mengambil ponselku, menelungkupkannya di atas meja, lalu berkata, "Jangan dibaca lagi, Nak. Orang kalau sudah niat menjatuhkan kita, semakin dibaca semakin sakit. Tetapi aku tidak lagi merasa sakit karena dihina. Aku merasa takut. Takut melihat bagaimana seseorang hanya dengan sebuah foto editan dan beberapa kalimat fitnah bisa membuat begitu banyak orang siap melempari aku dengan batu tanpa bertanya." Rina yang berdiri di sampingku, bibirnya bergetar. "Mbak Dian, apa jangan-jangan karena aku membawa video ini? Makanya mereka melakukan ini?" Aku menggenggam tangan gadis itu, menggeleng. "Ini bukan salahmu. Yang salah adalah pelaku kejahatan dan yang melindunginya. Bukan orang yang mengungkap kebenaran." Tetapi permainan kotor Bu Lastri tidak berhenti di situ. Menjelang siang kami mendapat kabar beliau datang ke rumah sakit tempat Maya dirawat bersama beberapa kerabat. Beliau menangis meraung-raung di koridor, sengaja berbicara dengan keras agar semua orang bisa mendengar. "Anak saya itu baik. Dia dibujuk oleh kakak iparnya, dipojokkan sampai akhirnya panik.
Keluarga kami ini juga korban. Reno duduk meringkuk di kursi tunggu, memeluk kepalanya, berakting seolah-olah ia adalah orang yang paling menderita. Mendengar itu, aku marah hingga sesak napas. Yang terbaring di ruang ICU adalah Maya. Yang kritis adalah Maya. Tetapi Bu Lastri masih bisa mengubah putranya menjadi korban, dan aku menjadi dalang di balik semuanya. Bima menatapku, suaranya dalam. Aku akan ke rumah sakit. Aku menahan lengannya. Jangan, Mas. Sekarang Mas datang, mereka akan semakin menjadi-jadi. Kita harus amankan bukti dulu. Tepat saat itu, ponsel Rina berdering. Gadis itu melihat layarnya lalu menangis bahkan sebelum menjawab. Itu nomor dari rumah sakit. Rina menempelkan ponsel ke telinganya, seluruh tubuhnya gemetar. Setelah beberapa kalimat pendek, ia mengangkat kepala menatapku, air matanya mengalir deras, tetapi kali ini bukan karena putus asa. Mbak Dian, Maya sudah sadar. Ruangan seolah membeku. Aku bertanya dengan cepat, kamu serius? Maya sudah sadar? Rina mengangguk berkali-kali, suaranya pecah. Dokter bilang kondisinya masih sangat lemah, tapi dia sudah sadar. Hal pertama yang dia minta adalah bertemu dengan polisi, dadaku terasa sesak. Seorang gadis yang baru saja melewati ambang kematian, begitu membuka mata, yang ia cari bukanlah keluarganya, melainkan polisi. Hal itu saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa ia begitu takut pada Reno dan Bu Lastri. Bima berdiri mematung di sampingku, wajahnya campuran antara lega dan sakit. Maya sadar berarti kebenaran punya kesempatan untuk terungkap. Tetapi itu juga berarti Reno tidak punya tempat lagi untuk lari. Kabar sadarnya, Maya menyebar dengan cepat. Belum sampai setengah jam, seorang kenalan Bima menelepon, berbisik bahwa Reno baru saja membanting gelas di ruang tamu. Ia berteriak, "Kenapa perempuan sialan itu tidak mati saja?" Kalimat itu membuatku merinding. Itu bukan reaksi orang yang tidak sengaja menyebabkan kecelakaan. Itu adalah reaksi seorang penjahat yang takut saksi matanya hidup kembali. Menurut orang itu juga, Bu Lastri untuk pertama kalinya menampar Reno dengan sangat keras. Suara tamparan itu begitu keras hingga terdengar sampai ke halaman. Tetapi beliau menampar bukan karena kasihan pada Maya. Beliau menampar karena Reno bodoh, karena Reno meninggalkan terlalu banyak jejak, karena sadarnya Maya berarti semua skenario yang telah ia bangun bisa runtuh dalam sekejap. Aku duduk di kursi, menatap video Maya di ponsel Rina, lalu pesan-pesan caci maki di ponselku. Saat itu, sebuah pikiran mengerikan muncul dengan sangat jelas. Bu Lastri melindungi Reno bukan hanya karena sayang. Ia melindunginya karena jika Reno bicara jujur, beliau juga tidak akan selamat. Ancaman pada Maya, rencana menjadikanku tumbal. Tindakan menghilangkan jejak setelah kecelakaan, semuanya melibatkan peran Bu Lastri. Dan sejak saat Maya membuka matanya, orang yang paling ketakutan bukan lagi Reno. Orang yang paling ketakutan adalah ibu mertuaku sendiri. Setelah Maya sadar, segalanya berubah dengan cepat. Gosip yang disebarkan Bu Lastri masih beredar, pesan-pesan caci maki untukku belum sepenuhnya berhenti, tetapi semua itu tidak lagi cukup kuat untuk menutupi kebenaran yang mulai muncul ke permukaan. Polisi mulai memanggil lebih banyak saksi. Rina dimintai keterangan. Pemilik warung di dekat lokasi kejadian juga ditanyai kembali. Bahkan beberapa tetangga yang sempat mendengar suara motor ngebut di pagi buta itu juga dimintai kesaksian. Sementara itu, Reno menghilang dari peredaran. Tak ada yang melihatnya keluyuran, tak ada yang melihatnya pamer motor seperti biasa. Menurut seorang kenalan, ia mengurung diri di rumah Bu Lastri, tidak berani keluar sama sekali. Gerbang rumah ibu mertuaku terkunci rapat, gorden jendela tertutup dari pagi hingga malam. Lampu ruang tamu selalu menyala, seolah rumah itu sedang dalam keadaan siaga. Bima beberapa kali ingin ke sana, tetapi aku menahannya. Aku tahu ia khawatir. Aku tahu di dalam hatinya masih ada ikatan darah yang menariknya ke arah ibu dan adiknya. Tetapi saat ini, setiap langkah yang salah bisa dimanfaatkan oleh mereka. Aku berkata padanya, kalau Mas mau membantu, bantulah dengan cara diam dan biarkan kebenaran yang bicara.
Semakin Mas datang, ibu akan semakin punya alasan untuk menyeret Mas ke dalam masalah ini. Malam itu, saat kami baru saja mematikan lampu untuk istirahat, ponsel Bima tiba-tiba berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Bima ragu sejenak lalu menjawab dan mengaktifkan pengeras suara. Dari seberang terdengar suara seorang pria tua, serak, dan berbicara sangat pelan seolah takut ada yang mendengar. "Apa ini benar Mas Bima, putranya Bu Lastri?" Bima mengerutkan kening. "Iya, benar. Ini siapa, ya?" Pria itu terdiam sejenak lalu menjawab, "Saya Pak Tarno, dulu satpam di kompleks rumah ibumu. Saya sudah berhenti sebulan yang lalu. Ada sesuatu yang terus saya pikirkan. Kalau tidak saya katakan, rasanya tidak tenang seumur hidup." Aku dan Bima saling berpandangan, jantungku berdebar lebih kencang. Bima bertanya, "Ada apa ya Pak?" Pak Tarno menghela napas berat. Ia bercerita bahwa malam sebelum kecelakaan, sekitar pukul 11 malam, ia masih berjaga di pos satpam lama untuk serah terima tugas. Saat itu, ia melihat Reno pulang dengan keadaan panik, jaketnya kotor, tangannya gemetar. Reno memarkir motornya dengan sembarangan hingga nyaris menabrak pot bunga, lalu berlari masuk ke rumah Bu Lastri. Pak Tarno tadinya hendak menegur, tetapi saat mendekat, ia mendengar suara Bu Lastri membentak dari dalam rumah. Pintu ruang tamu sedikit terbuka, suara beliau terdengar jelas. "Sudah ibu bilang jangan dekati anak itu lagi, kenapa kamu masih mencegatnya?" Mendengar itu, bulu kudukku berdiri. Bima mencengkeram ponselnya. Pak Tarno melanjutkan, suaranya semakin pelan. "Saya tidak dengar dari awal, tapi saya dengar Reno menangis dan bilang Maya pingsan. Bu." Lalu bertanya harus bagaimana. Jawaban Bu Lastri itu yang sampai sekarang masih membuat saya merinding. Suara Bima serak. "Ibu saya bilang apa Pak?" Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu Pak Tarno mengulangi setiap kata. "Kalau polisi bertanya, seret nama Dian. Dia menantu, paling parah cerai juga selesai. Tapi kalau kamu yang masuk penjara, ibu kehilangan anak." Ruangan di sekitarku seolah membeku. Aku duduk diam, kedua tanganku dingin. Meskipun sebelumnya aku sudah menduga Bu Lastri kejam, sudah mendengar dengan telingaku sendiri ia memintaku mengaku, tetapi saat mengetahui bahwa rencana itu telah disusun bahkan saat Reno masih panik karena mengira Maya sudah tiada, hatiku terasa sesak. Ini bukan kepanikan sesaat. Ini adalah perhitungan yang dingin dan kejam. Beliau telah menimbang dengan sangat jelas. Putranya adalah putranya, sementara aku hanyalah menantu. Aku bisa kehilangan kehormatan, pernikahan, bahkan kebebasan, asalkan Reno selamat. Pak Tarno berkata lagi. Waktu itu saya takut jadi saya diam-diam merekam sebagian pembicaraan mereka. Saya kira mereka merencanakan sesuatu yang lebih buruk lagi. Setelah dengar kabar kecelakaan dan nama Mbak Dian disebut-sebut, saya baru tahu masalahnya tidak sederhana. Bima duduk mematung. Ia tidak bisa bertanya apa-apa lagi. Aku menatapnya, melihat bahunya merosot seolah seluruh tenaganya terkuras. Pria yang telah melindungiku, yang telah menentang ibunya sendiri, kini harus mendengar dari orang lain bahwa ibu kandungnya telah merencanakan untuk menjebak istrinya. Pak Tarno berjanji akan mengirimkan rekaman itu pada Bima, tetapi ia berpesan agar berhati-hati. Saya sudah tua, tidak mau ikut campur masalah rumit. Tapi saya juga punya anak perempuan. Kalau anak saya dijebak seperti itu, saya mungkin tidak akan bisa tenang sampai mati. Setelah itu, ia menutup telepon. Beberapa detik kemudian, sebuah file audio masuk. Bima membukanya. Suaranya sedikit berisik, tetapi suara Bu Lastri terdengar jelas dan menakutkan. "Jangan bicara sembarangan, kalau terdesak, bilang saja Dian yang menyuruhmu. Dia perempuan, menantu di rumah ini. Ibu akan paksa dia mengaku. Dia tidak akan berani melawan." Lalu terdengar suara Reno yang tercekat. "Kalau dia tidak mau Bu Lastri menjawab dengan singkat. Tidak mau juga harus mau. Keluarganya miskin, ibunya cuma jualan di pasar. Dia berani macam-macam?" Aku merinding. Bukan karena terkejut lagi, tetapi karena jijik. Aku teringat lebih dari 20 panggilan telepon dini hari, pesan yang memaksaku datang,
suara Bu Lastri yang memarahiku karena tidak peduli pada keluarga suami, ternyata semua itu bukanlah panggilan darurat. Itu adalah langkah terakhir untuk menarikku ke dalam jebakan yang telah ia siap. Tepat saat ruangan masih diliputi keheningan yang menyesakan, dari luar gerbang tiba-tiba terdengar suara gedoran keras. Bukan bel, bukan panggilan biasa, melainkan pukulan bertubi-tubi dari seseorang yang panik. Bima bangkit, aku mengikutinya ke halaman, jantungku berdebar hingga terasa sakit. Gerbang baru saja dibuka, Reno langsung jatuh tersungkur ke dalam. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, matanya merah karena kurang tidur. Ia berlutut di hadapanku, kedua tangannya terkatup, suaranya pecah. "Mbak Dian, tolong aku, Mbak. Aku takut sekali. Ibu bilang kalau aku ditangkap, aku harus bilang Mbak yang menyuruhku, tapi aku tidak berani lagi. Aku tidak mau mati di penjara." Aku belum sempat bereaksi. Dari belakang Reno muncul dua orang pria berpakaian preman. Salah satunya melangkah maju, menunjukkan lencananya sekilas, lalu berkata dengan suara tenang namun dingin, "Reno, ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan." Reno langsung panik. Ia merangkak dan memeluk kakiku erat-erat, menangis tersedu-sedu seperti anak kecil. "Mbak, jangan tinggalkan aku. Tolong bilang pada mereka. Aku tidak mau masuk penjara. Mbak Dian, aku mohon." Aku menunduk, menatap orang yang pernah ingin menjebakku. Di hatiku tidak ada lagi rasa kasihan, tidak ada lagi kemarahan yang meluap-luap, hanya ada kekosongan yang dingin. Aku perlahan melepaskan tangannya dari kakiku, mundur selangkah. Bukan karena aku kejam, tetapi karena ada konsekuensi yang harus ditanggung sendiri oleh pelakunya. Kedua petugas itu membantu Reno berdiri. Saat borgol berbunyi klik di pergelangan tangannya, Reno berteriak memanggil ibunya, memanggil kakaknya, bahkan memanggil namaku, tetapi tak ada lagi yang bisa menolongnya. Aku berdiri diam, melihat Reno dibawa keluar dari halaman. Bayangannya memanjang di bawah lampu jalan yang redup. Dan pada saat itu, aku mengerti dengan sangat jelas. Tertangkapnya Reno bukanlah akhir dari segalanya. Karena orang yang sesungguhnya merancang jebakan pukul 2 dini hari itu, orang yang telah menganggap nyawaku lebih murah dari masa depan putranya, masih ada di luar sana. Pertarunganku dengan ibu mertuaku, saat inilah baru benar-benar dimulai. Saat Reno digiring keluar gerbang, hampir seluruh penghuni gang sudah terbangun. Pintu-pintu rumah terbuka sedikit, kepala-kepala penasaran muncul dari balik tirai, suara sandal jepit terdengar semakin ramai. Aku berdiri di halaman, kedua tanganku dingin, melihat postur Reno yang lunglai saat dibawa pergi, namun hatiku tidak merasa lega seperti yang kubayangkan. Mungkin karena aku tahu, orang seperti Reno tidak akan mau tenggelam sendirian. Ia sudah terbiasa diselamatkan, dilindungi, dan setiap kali berulah, selalu ada orang lain yang menanggung akibatnya. Bima berjalan mendekati mobil petugas, suaranya serak. "Reno, katakan saja yang sejujurnya. Jangan membuat segalanya menjadi lebih buruk." Reno, yang tadinya menunduk, tiba-tiba berhenti. Ia perlahan menoleh, matanya yang merah menatap kakaknya, lalu beralih padaku. Tatapannya bukan lagi tatapan orang yang ketakutan. Itu adalah tatapan seseorang yang sedang jatuh ke jurang, tetapi sebelum jatuh, ia masih berusaha menarik baju orang yang berdiri di tepi. Ia tertawa, tawa yang aneh dan kering, terdengar lebih mengerikan dari tangisannya tadi. "Kalian pikir kalian suci?" teriaknya. Suaranya pecah di tengah kerumunan. "Ibu benar. Di rumah ini semua orang munafik. Semua mau aku mati sendirian." Aku tertegun. Bima langsung maju, hendak menghentikan Reno, tetapi seorang petugas menahan lengannya. Reno, melihat itu, merasa semakin di atas angin. Ia mengangkat dagunya dan berteriak lebih keras. "Uang rumah sakit untuk si Maya itu. Mbak Dian juga ikut bayar, kan? Kenapa tidak bilang? Kenapa tidak bilang Mbak transfer uang ke rumah sakit tepat setelah kecelakaan?" Seluruh gang langsung riuh. Bisik-bisik terdengar seperti sarang lebah yang terusik. Aku berdiri mematung. Memang benar. Pagi itu setelah mendengar dari Rina bahwa kondisi Maya kritis, aku mentransfer 50 juta rupiah ke rekening rumah sakit. Aku tidak kenal Maya,
Tetapi aku tidak bisa diam saja mengetahui seorang gadis muda menjadi korban karena ulah keluarga suamiku. Pikiranku sederhana, selamatkan nyawanya dulu, urusan benar atau salah nanti, namun sekarang, kebaikanku itu justru ditarik oleh Reno menjadi jerat di leherku. Reno melihat ekspresiku dan menyeringai. Lihat, kan? Kalau tidak ada hubungan, kenapa harus kasih uang? Mbak takut, makanya bayar duluan, kan? Seorang bapak tetangga yang berdiri di dekat gerbang langsung nyeletuk. Iya juga, ya. Orang asing mana mau transfer uang sebanyak itu? Kalimat itu bagai jarum yang menusuk kerumunan. Cukup dengan satu orang yang ragu, yang lainnya langsung punya alasan untuk menatapku dengan pandangan berbeda. Aku baru saja membuka mulut hendak menjelaskan, tiba-tiba terdengar suara tangisan histeris dari ujung gang. Bu Lastri berlari ke arah kami, rambutnya acak-acakan, jaketnya terpasang miring. Entah sejak kapan ia sudah berdiri di sana, tetapi kemunculannya begitu tepat waktu hingga membuatku merinding. Beliau berlari sambil memegangi dadanya, lalu jatuh berlutut tepat di depan gerbang, menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, jadi selama ini seluruh rumah ini dibohongi oleh menantuku sendiri. Aku ini menderita sekali. Bima berteriak, Bu? Mau sandiwara apa lagi? Bu Lastri tidak menatap Bima. Beliau menunjuk lurus ke arahku, suaranya serak tetapi cukup keras untuk didengar seluruh gang. Sudah lama aku curiga. Kelakuan Reno jadi aneh. Malam-malam menelepon. Sekarang transfer uang ke perempuan korban kecelakaan itu. Apa ada menantu baik-baik yang terlibat begitu dalam dengan urusan adik iparnya? Aku tertegun hingga tak bisa bernapas. Ini adalah fitnah paling kotor yang pernah ia lontarkan padaku. Setelah memaksaku mengaku, menghancurkan nama baikku dengan isu selingkuh, kini ia ingin memutarbalikkan cerita seolah aku dan Reno punya hubungan gelap. Jika cerita itu menyebar, kehormatanku akan hancur lebur. Bima nyaris kehilangan kendali. Ia maju ke hadapan ibunya, menggeram. Bu, diam. Apa ibu ini masih manusia? Bu Lastri mengangkat wajahnya, air mata membanjiri pipinya tetapi matanya berkilat tajam. Ibu sedang menyelamatkan keluarga ini, sedangkan kamu sudah dibutakan oleh perempuan ini. Reno yang berdiri di samping mobil, mendengar ibunya berkata begitu, tidak membantah. Ia menatapku, sudut bibirnya sedikit terangkat. Senyum itu membuatku mengerti, mereka tidak butuh cerita yang masuk akal. Mereka hanya perlu menebar keraguan, membuat orang lain berpikir aku tidak bersih. Dengan begitu, semua yang kukatakan setelah ini akan kehilangan nilainya. Tepat di saat kekacauan memuncak, seorang polwan muda melangkah ke hadapanku. Wajahnya serius, tatapannya tajam. Ibu Dian, saya mau konfirmasi. Apa benar ibu mentransfer sejumlah uang ke rekening rumah sakit untuk korban atas nama Maya? Aku mengangguk, kerongkonganku kering. Benar, Bu. Saya transfer karena mendengar kondisinya kritis. Saya hanya ingin membantu. Polwan itu menatapku beberapa detik lagi lalu bertanya dengan nada datar. Ibu mentransfer karena kemanusiaan, atau karena ingin meringankan tanggung jawab seseorang? Pertanyaan itu terasa seperti tamparan di wajahku. Aku tahu ia hanya menjalankan tugas. Aku tahu semua aliran dana dalam sebuah kasus kriminal perlu diperjelas. Tetapi saat itu, di tengah tatapan para tetangga, tangisan palsu Bu Lastri, dan senyum sinis Reno, aku benar-benar merasa sedang ditarik ke dalam sebuah lubang yang dalam. Aku melakukan sesuatu karena hati nurani, tetapi di tangan orang jahat, itu bisa berubah menjadi bukti yang memberatkanku. Bima melangkah maju hendak menjawab untukku, tetapi aku menahan lengannya. Aku menatap lurus pada polwan itu, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar. Saya punya bukti transfer, punya riwayat chat dengan Rina, waktunya jelas. Saya mentransfer setelah tahu korban kritis, bukan karena saya terlibat dalam kecelakaan. Jika diperlukan, saya akan berikan semuanya. Polwan itu mengangguk tanpa bicara lagi, tetapi aku tetap merasa dingin. Aku mengerti, sejak saat itu, posisiku bukan lagi hanya korban jebakan. Aku telah menjadi salah satu mata rantai yang harus memberikan penjelasan, membuktikan diri, dan melindungi diri dari setiap pertanyaan. Reno akhirnya dibawa masuk ke dalam mobil.
Sebelum pintu ditutup, ia menoleh menatapku sekali lagi. Tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi tangisan. Ia hanya menyeringai, senyum yang hina sekaligus beracun. Senyum itu membuatku merinding, karena aku tahu ia tidak akan mau menanggung semuanya sendirian. Dan di belakangnya, Bu Lastri masih duduk di tanah, menangis di tengah kerumunan seperti seorang ibu yang paling malang di dunia, padahal setiap kata yang baru saja ia ucapkan telah berhasil menanamkan benih keraguan paling kotor di benak orang lain. Setelah Reno dibawa pergi, Bima mencoba bersikap tenang untuk menenangkanku. Ia membuatkanku segelas air hangat, meletakkannya di meja, lalu berbisik, "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Ada rekaman, ada kesaksian Rina, Maya juga sudah sadar. Semuanya akan jelas nanti." Aku menatap gelas di hadapanku, hatiku masih belum tenang. Entah mengapa, semakin kesini, aku merasa ada lapisan kabut lain yang menyelimuti masalah ini. Tipis, tetapi dingin dan menyesakan. Aku teringat malam itu, Bima menarik tanganku dengan sangat cepat, mengunci pintu dengan sangat cepat, menyembunyikan kunci motor juga dengan sangat cepat. Ia menyuruhku merekam panggilan Reno, menyuruhku tidak mendesak, membiarkan Reno bicara. Saat itu aku hanya berpikir suamiku begitu waspada karena ia terlalu paham sifat ibu dan adiknya. Tetapi setelah melewati semua ini, setiap kesaksian, setiap bukti yang dimunculkan, aku mulai merasa takut pada kewaspadaannya yang berlebihan itu. Aku menyalahkan diriku sendiri karena ragu. Pria yang baru saja melindungiku, menentang ibunya sendiri, memberikan rekaman untuk membelahku. Bagaimana mungkin aku meragukannya, tetapi hati seorang wanita yang nyaris terjebak itu sangat sensitif. Ada detail-detail kecil yang terus mengusik, semakin diabaikan semakin terasa sakit. Malam itu, hampir pukul 12, saat semua orang sudah lelah, ponselku tiba-tiba menyala. Dari Rina. Kukira ia akan memberikan kabar terbaru tentang Maya, aku langsung menjawabnya. Dari seberang sana, Rina berbicara sangat pelan, suaranya begitu gemetar hingga aku bisa mendengar napasnya. "Mbak Dian, aku baru dengar sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa harus mengatakannya pada Mbak." Aku langsung duduk tegak. Bima sedang berdiri di balkon, menelepon seseorang, punggungnya menghadapku. Aku merendahkan suaraku, "Ada apa, Rina?" "Katakan saja." Rina terdiam beberapa detik lalu berkata, "Rekaman CCTV di warung dekat lokasi kecelakaan itu. Ada bagian yang hilang, Mbak, 17 menit paling penting. Tepat setelah Maya ditabrak dan sebelum ambulans datang." Jantungku mencelos. "Hilang bagaimana? Pemilik warungnya yang menghapus?" "Bukan hilang begitu saja, Mbak," bisik Rina. "Ada orang yang datang meminta rekaman itu bahkan sebelum polisi. Orang itu bilang dia keluarga korban, mau lihat dulu karena panik. Setelah itu, bagian 17 menit itu hilang." Telingaku berdengung. Aku bertanya, "Siapa orang itu?" Rina tidak langsung menjawab. Ponselku bergetar sekali lagi. Sebuah foto terkirim. Aku membukanya. Dan saat itu juga, tanganku terasa dingin membeku. Orang di dalam foto itu mengenakan kemeja gelap dan topi. Ia berdiri menyamping di depan meja kasir warung. Hanya dari sudut wajahnya saja, aku sudah bisa mengenalinya. Itu Bima. Ponsel terlepas dari tanganku, jatuh ke sofa dengan suara pelan. Bima mendengar suara itu dan berbalik. Ia melihat wajahku, lalu melihat layar ponselku yang masih menyala. Saat itu, aku melihat dengan sangat jelas. Tatapannya sama sekali tidak terkejut. Ia hanya menutup matanya dengan lelah, seperti seseorang yang tahu bahwa pintu terakhir akhirnya telah terbuka. Aku mengambil ponselku, berjalan ke hadapan suamiku, suaraku bergetar, tetapi setiap katanya jelas. "Mas ke warung itu untuk apa?" Bima terdiam. Aku bertanya lagi, 17 menit rekaman yang hilang? Apa itu perbuatanmu? Ia berdiri diam untuk waktu yang lama. Di balkon, angin malam meniup gorden tipis, sementara di hatiku terasa seperti badai. Akhirnya Bima menarik kursi dan duduk, kedua tangannya saling bertaut, suaranya serak. Aku menghapusnya bukan untuk menyelamatkan Reno. Aku tertawa sinis, mataku terasa panas.
Lalu Mas menghapusnya untuk menyelamatkan siapa? Ia mengangkat kepala menatapku, matanya memerah. Untuk menyelamatkanmu. Aku terpaku. Kalimat itu terdengar begitu tidak masuk akal, hingga aku tidak tahu harus menangis atau tertawa. Menyelamatkanku? Mas menghapus bukti di lokasi kecelakaan dan bilang itu untuk menyelamatkanku? Bima menelan ludah. Ia berkata, rekaman itu tidak hanya merekam adegan Reno menabrak Maya. Rekaman itu juga merekam apa yang terjadi setelahnya. Bu Lastri datang ke lokasi sebelum warga berdatangan. Di rekaman itu, Maya masih bergerak. Ibu tidak langsung menelepon ambulans. Beliau membungkuk, membangunkan Reno, melihat sekeliling, lalu menggeser tubuh Maya ke tepi jalan seolah ingin membuat seakan-akan Maya jatuh sendiri atau ditabrak dari arah lain. Lalu beliau menunjuk ke arah gang dan membentak Reno, "Lari! Jangan diam di sini menunggu mati." Mendengar itu, seluruh tubuhku merinding. Seorang ibu, demi menyelamatkan putranya, bisa melihat seorang gadis terluka di jalanan dan tidak menolongnya. Aku bertanya, suaraku nyaris hilang. Lalu kenapa Mas tidak menyimpannya? Itu bukti penting. Bima memukul meja dengan keras, air matanya mengalir. Karena itu juga bukti yang akan memberatkan ibuku. Dian, kamu mengerti tidak? Ibu bisa ikut terseret, dituduh menghilangkan barang bukti, menelantarkan korban. Aku cuma punya satu ibu. Aku mundur selangkah, menatapnya seperti orang asing. Lalu bagaimana dengan Maya? Bagaimana denganku? Mas menghapus rekaman itu artinya Mas juga ikut menutupi kejahatan. Bima menutupi wajahnya, bahunya terguncang. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun pernikahan kami, aku melihatnya menangis seperti anak kecil. Tetapi air matanya tidak membuatku luluh, karena di baliknya ada 17 menit yang hilang, ada kebenaran yang nyaris terkubur, ada nyawa seorang gadis yang telah diletakkan di bawah ikatan darah keluarganya. Kupikir itu adalah pukulan paling menyakitkan. Tetapi Bima mengangkat kepalanya, suaranya begitu pelan hingga aku harus menahan napas untuk mendengarnya. Masih ada satu hal lagi. Aku menatapnya. Jantungku seolah berhenti berdetak. Ia berkata, orang pertama yang menyuruh Reno meneleponmu malam itu, bukan ibu. Tapi aku. Ruangan tiba-tiba hening. Aku bisa mendengar suara detak jam dinding, mendengar suara darah mengalir di telingaku. Aku menatap pria di hadapanku, pria yang telah menarik tanganku, yang telah melindungiku, dan yang ternyata juga pernah berpikir untuk memanggilku masuk ke dalam jebakan itu. Saat itulah aku mengerti, kebenaran terkadang tidak menusukmu sekali. Ia mengulitimu lapis demi lapis, perlahan dan dingin, hingga kau tidak lagi mengenali siapa orang yang telah tidur di sampingmu selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Pria yang telah menarik tanganku, yang telah berdiri menentang ibunya sendiri untuk melindungiku, ternyata juga pernah sejenak berpikir untuk memanggilku ke lokasi kejadian. Perasaan itu lebih sakit daripada semua hinaan Bu Lastri. Karena bagi beliau, aku memang tidak pernah dianggap keluarga. Tetapi bagi Bima, aku pernah percaya bahwa akulah orang yang akan ia utamakan di atas segalanya. Bima duduk tertunduk di kursi. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Suaranya serak dan terputus-putus. Waktu Reno meneleponku, dia menangis histeris. Dia bilang dia menabrak orang, dia bilang ibu panik dan menyuruhku mencari cara. Saat itu kepalaku kosong, Dian. Aku hanya berpikir bagaimana caranya menyelamatkan keluarga ini. Aku berdiri mematung, tak bisa berkata apa-apa. Bima mengangkat kepala menatapku, matanya memerah. Aku sempat berpikir, kalau kamu ada di sana, mungkin semuanya akan lebih mudah diatasi. Kamu lebih tenang dariku, kamu pandai bicara, tahu apa yang harus dilakukan. Kupikir jika kamu datang, kamu bisa membantu menelepon ambulans, membantu bicara pada polisi bahwa semuanya belum jelas. Ia berhenti, menelan ludah. Tapi aku tahu, itu hanya caraku untuk membohongi diriku sendiri. Sejujurnya, saat itu aku juga ingin menjadikanmu sebagai tameng. Mendengar itu, dadaku terasa nyeri. Pengakuan itu tidak diucapkan dengan keras, tetapi menghantam bagian terdalam hatiku. Aku bertanya dengan sangat pelan. Jadi,
Kalau saat itu aku benar-benar datang, apa Mas yakin akan melindungiku? Bima menunduk. Keheningannya adalah sebuah jawaban. Aku tertawa, tawa yang ringan namun terasa begitu asing. Mas tidak yakin, kan? Suaranya bergetar. Aku tersadar di tengah jalan. Aku langsung pergi ke rumah ibu. Tapi begitu sampai di depan gerbang, aku mendengar ibu dan Reno bicara. Ibu bilang dengan jelas, "Kalau polisi bertanya, seret nama Dian. Dia bukan darah daging kita. Kalau dia kenapa-napa, paling parah cerai. Tapi kalau Reno yang masuk penjara, ibu kehilangan anak." Bima memejamkan matanya, air mata mengalir di pipinya. Kalimat itulah yang membuatku merinding. Aku sadar, jika kamu melangkahkan kaki ke sana, seluruh keluargaku akan benar-benar mendorongmu ke jurang. Tak ada yang akan memberimu jalan keluar. Aku menatapnya lama sekali. Aku ingin marah, ingin menamparnya, ingin bertanya mengapa baru saat mendengar kalimat ibunya itu ia tersadar, tetapi semua pertanyaan itu tercekat di kerongkongan. Karena kebenarannya sudah jelas. Ia egois, ia bimbang. Ia pernah meletakkanku di atas timbangan bersama ibu dan adiknya. Hanya saja, di saat-saat terakhir, ia masih punya cukup hati nurani untuk menarikku kembali. Bima menangis, kali ini tanpa ditahan. Aku minta maaf. Aku memang egois. Tapi aku tidak sejahat itu sampai membiarkan istriku masuk penjara menggantikan adik. Aku tahu mengatakan ini sudah terlambat, tapi jika aku tidak jujur, aku tidak punya muka lagi untuk menatapmu. Aku duduk di kursi di hadapannya. Seluruh tubuhku terasa hampa. Aku teringat tahun-tahunku sebagai menantu. Setiap hinaan dari ibu mertua. Setiap ulah Reno yang dimaafkan. Bima bukannya tidak menyayangiku, tetapi ia selalu selangkah lebih lambat dari rasa sakitku. Saat aku dihina, ia menyuruhku sabar. Saat Reno berbuat salah, ia bilang akan menasihatinya nanti. Saat ibunya keterlaluan, ia bilang ibunya sudah tua. Ia tidak pernah benar-benar memihakku sejak awal. Hanya saat segalanya sudah melewati batas kemanusiaan, barulah ia terkejut dan berbalik. Aku menatap pria di hadapanku dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Ia masih Bima, suamiku, orang yang telah menyelamatkanku dari jebakan malam itu. Tetapi di hatiku, citranya sebagai sandaran yang kokoh telah retak begitu dalam. Aku berkata perlahan, aku berterima kasih karena Mas telah menjagaku malam itu. Tapi aku tidak bisa lupa bahwa sebelumnya, Mas pernah berpikir untuk memanggilku datang. Bima mengangkat kepala, bibirnya bergetar. Dian, aku menggeleng. Jangan bicara lagi, Mas. Ada hal-hal yang butuh waktu untuk bisa kuterima. Dan mungkin, ada hal-hal yang seumur hidup pun tidak akan bisa kuterima. Suasana di ruangan begitu berat hingga satu suara kecil pun bisa membuat orang terkejut. Dan tepat saat itu, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Bukan gedoran kasar seperti Rino, bukan juga tekanan ragu-ragu seperti Rina. Itu adalah bunyi bel yang ditekan berulang kali dengan dingin dan teratur, seolah orang di luar sana tahu pasti bahwa pintu akan dibukakan untuknya. Bima mengusap wajahnya dan berdiri. Aku mengikutinya. Melalui layar interkom, aku melihat Bu Lastri berdiri di depan gerbang. Kali ini ia tidak menangis, rambutnya tidak acak-acakan, ia tidak berlutut. Beliau mengenakan pakaian berwarna gelap, rambutnya disisir rapi, bibirnya terkatup rapat. Tatapannya dingin, tenang hingga menakutkan. Aku langsung tahu, beliau datang bukan untuk memohon lagi. Bima membuka gerbang. Bu Lastri melangkah masuk, tidak mempedulikan putranya, juga tidak menyapa ibuku yang berdiri di dalam rumah. Beliau berjalan lurus ke ruang tamu, meletakkan tasnya di meja, lalu melemparkan setumpuk foto. Foto-foto itu meluncur di atas permukaan kaca, tersebar di hadapanku. Aku menunduk melihatnya, dan darahku seolah membeku. Foto itu adalah foto ibuku di pasar. Beliau sedang membawa keranjang sayur, sosoknya yang kecil terlihat di antara keramaian. Di belakangnya, dua pria tak dikenal mengikutinya dari dekat. Foto lain menunjukkan salah satu pria itu berdiri di dekat lapak ibuku, tangannya memegang rokok, matanya menatap lurus ke arah ibuku.
Foto terakhir adalah foto ibuku di depan gerbang rumah, lengkap dengan nomor rumah dan gangnya. Aku mengangkat kepala menatap Bu Lastri. Ibu menyuruh orang mengikuti ibuku? Bu Lastri menarik kursi dan duduk, santai seolah sedang bertamu. Suaranya pelan dan lambat, tetapi setiap katanya begitu dingin. Ibumu sudah tua. Pergi ke pasar sendirian itu bahaya. Ibu hanya minta tolong orang untuk menjaganya. Bima memukul meja. Ibu mau apa? Bu Lastri menoleh pada putranya, tersenyum sinis. Ibu mau istrimu ini mengerti satu hal. Jangan pikir dengan beberapa rekaman dan kesaksian, dia bisa menghancurkan keluarga ini. Lalu beliau menatap lurus ke arahku, tatapannya tidak lagi menyembunyikan kekejamannya. Dian, kamu tidak mau menyelamatkan Reno, tidak apa-apa. Tapi kamu harus ingat, orang miskin yang hidupnya di pasar, di jalanan, terkadang hanya butuh satu senggolan kecil untuk menderita seumur hidup. Mendengar kalimat itu, tangan dan kakiku terasa dingin. Ini bukan lagi permohonan, bukan lagi fitnah. Ini adalah ancaman. Dan kali ini, sasarannya bukan lagi aku, melainkan ibuku. Aku gemetar menatap foto-foto yang tersebar di atas meja. Ibuku di dalam foto itu masih mengenakan daster coklatnya yang lusuh, bahunya menyandang tas kain, punggungnya sedikit membungkuk karena bertahun-tahun bangun pagi untuk berjualan di pasar, seorang wanita yang seumur hidupnya tidak pernah mencari masalah, tidak pernah berutang pada siapapun. Namun, hanya karena putrinya menikah dengan keluarga yang salah, ia ikut terseret ke dalam lingkaran kotor ini. Bu Lastri duduk di sana, punggungnya bersandar di kursi, wajahnya tenang hingga mengerikan. Tak ada lagi tangisan di depan tetangga, tak ada lagi sandiwara ibu yang malang. Untuk pertama kalinya, ia menanggalkan semua topengnya di hadapanku. Ia menatapku seolah aku adalah benda keras kepala yang perlu dipatahkan. Beliau berkata dengan sangat perlahan, Maya belum mati. Artinya, semuanya masih bisa diselamatkan. Aku menatapnya, kerongkonganku tercekat. Ibu mau apa? Bu Lastri sedikit mengangkat sudut bibirnya. Kamu mengaku bahwa kamulah yang menelepon dan memancing Maya keluar malam itu. Aku langsung berdiri. Kursi di belakangku terjatuh dengan suara keras. Apa kata ibu? Beliau tetap duduk tenang. Kamu mengaku karena cemburu. Kamu mengira Maya punya hubungan dengan Bima. Jadi kamu menyuruh Reno untuk memberinya pelajaran. Reno hanyalah adik ipar yang dimanfaatkan olehmu. Dia masih muda, disuruh oleh kakak iparnya. Jadi dia gegabah. Beliau mengangkat kepala menatapku, suaranya datar seolah sedang menghitung uang. Paling parah kamu dihukum beberapa tahun. Keluarga ini akan menanggung biaya hidup ibumu. Setelah keluar dari penjara, kamu masih bisa hidup. Aku berdiri mematung. Aku tidak percaya di dunia ini ada seorang ibu mertua yang bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu dengan begitu tenang. Beliau tidak hanya ingin aku menggantikan Reno, beliau juga ingin menciptakan motif yang kotor untukku, mengubahku menjadi wanita pencemburu yang kejam, yang mencelakai gadis tak berdosa dan menjadikan adik iparnya sebagai alat. Bima berteriak, suaranya pecah. Ibu sudah gila. Bu Lastri berbalik cepat ke arah putranya, matanya setajam pisau. Ibu gila juga karena siapa? Karena keluarga ini? Karena adikmu. Sedangkan kamu? Ibu melahirkanmu bukan untuk membela perempuan lain dan menginjak-injak adikmu sendiri. Bima terpaku. Kalimat itu begitu kejam hingga ia pun tak bisa menjawab. Bu Lastri, merasa menang, menunjuk lurus ke arahku, suaranya semakin dingin. Keluargamu miskin, ibumu sudah tua, jualan sayur di pasar. Kamu masuk penjara beberapa tahun masih bisa hidup. Tapi kalau Reno yang masuk penjara, hancur sudah keluarga ini. Bapaknya mau taruh di mana mukanya? Kakaknya mau bagaimana? Ibu untuk apa hidup lagi? Mendengar itu, seluruh tubuhku gemetar. Tapi kali ini aku tidak gemetar karena takut. Aku gemetar karena marah. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, aku pikir aku hanya direndahkan karena miskin. Tapi saat ini, aku baru mengerti. Di mata beliau, kemiskinan kami adalah alasan untuk menjadikan kami tumbal. Karena aku miskin, aku bisa menanggung derita. Karena ibuku penjual sayur, beliau bisa mengancamnya.
Karena aku tidak punya kuasa, beliau pikir aku harus tunduk. Aku menatapnya. Setiap kata keluar dari kerongkonganku yang kering. Ibu bicara seolah semuanya mudah. Beberapa tahun penjaraku, nama baikku, hidup ibuku, apa ibu menilainya hanya dengan beberapa kalimat seperti itu? Bu Lastri tertawa sinis. Nama baik? Apa kamu masih punya nama baik? Kamu pikir sekarang orang-orang lebih percaya padamu atau padaku? Ibu hanya perlu bilang kamu selingkuh, cemburu pada Maya, ditambah lagi dengan fakta kamu mentransfer uang ke rumah sakit. Cukup. Orang di luar sana suka sekali dengan cerita busuk. Sekali mereka ragu, kamu yang bersih pun akan terlihat kotor. Kalimat itu bagai pisau yang menusuk kebenaran yang pahit. Beliau sangat memahami kekuatan gosip. Beliau tahu, tak perlu bukti, cukup menebar keraguan. Bagi seorang wanita biasa sepertiku, kehormatan bisa dibunuh dengan beberapa foto, beberapa tangisan palsu, dan beberapa bisikan di grup keluarga. Tepat saat aku nyaris kehabisan napas karena amarah, dari arah dapur terdengar langkah kaki perlahan. Ibuku melangkah keluar. Entah sejak kapan beliau sudah berdiri di sana mendengarkan. Wajahnya pucat, tetapi matanya memerah karena amarah dan luka. Tangannya masih basah, mungkin tadi sedang mencuci gelas. Beliau berjalan selangkah demi selangkah ke hadapan Bu Lastri. Bu Lastri yang melihat ibuku, menyeringai. Oh, Anda keluar di saat yang tepat. Coba nasihati anak Anda agar tahu diri. Orang miskin itu harus tahu bagaimana cara hidup orang miskin, tanpa ada yang menduga. Ibuku mengangkat tangannya dan menampar wajah Bu Lastri dengan keras. Suara plak menggema di ruang tamu. Seluruh rumah hening. Bima terpaku. Aku juga. Bu Lastri memegangi pipinya, matanya melotot tak percaya, bahwa ia baru saja ditampar oleh seorang penjual sayur. Suara ibuku bergetar, tetapi setiap katanya begitu tegas. Anak saya memang miskin, tapi tidak sehina keluarga Anda. Dia miskin, makanya dia tidak merebut nyawa orang. Dia miskin, makanya dia lebih tahu betapa berharganya nyawa manusia. Sedangkan Anda, lebih kaya dari kami, tapi hati Anda begitu murah. Bu Lastri menjerit, berani kamu menamparku? Kurang ajar. Ia hendak maju membalas. Bima buru-buru menahan ibunya, sementara aku menarik ibuku mundur. Suasana di ruangan begitu tegang seperti tali yang akan putus. Bu Lastri meronta-ronta, campuran antara memaki dan menangis. Berani sekali kalian. Akan kubuat kalian tahu rasa. Belum selesai ia bicara. Dari luar gerbang terdengar suara rem mobil yang mendesit. Suara ban yang bergesekan dengan aspal itu membuat semua orang terdiam. Melalui kaca jendela, aku melihat sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Pintu mobil terbuka, seorang pria parubaya melangkah keluar. Posturnya tinggi, wajahnya lelah, tetapi tatapannya begitu tajam dan dingin. Di belakangnya ada dua pria berjas yang membawa map. Pria paruh baya itu berdiri di depan gerbang, menatap lurus ke dalam rumah. Bu Lastri yang melihatnya, raut wajahnya langsung berubah. Keangkuhannya seolah lenyap seketika, beliau mundur setengah langkah, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Bima melihat keluar, mengerutkan kening dan berbisik, siapa dia? Aku belum sempat menjawab, Rina sudah berlari masuk dari gerbang, matanya merah. Ia melihat pria itu lalu berkata dengan suara tercekat, "Itu, ayahnya Maya." Ruangan kembali hening. Tapi kali ini, keheningan itu bukan lagi milik Bu Lastri dan rencananya. Ini adalah keheningan sebelum badai besar datang. Dan melihat wajah pucat Bu Lastri, aku tahu dengan sangat jelas, pria yang baru saja datang itu bukanlah orang yang bisa ia hadapi dengan air mata atau gosip. Pria itu melangkah masuk ke dalam rumah dengan wajah sedingin es. Beliau tidak berteriak, tidak memukul meja seperti yang kubayangkan. Tetapi justru ketenangannya itulah yang membuat seisi ruangan terasa begitu sesak dan menakutkan. Di belakangnya, dua pria berjas dan seorang petugas polisi berseragam mengikutinya. Melihat pemandangan itu saja sudah cukup bagiku untuk mengerti bahwa masalah ini telah melampaui drama keluarga. Bu Lastri, yang melihat kedatangan mereka, langsung pucat pasi. Beliau mundur selangkah.
Tangannya yang gemetar berpegangan pada sandaran kursi. Keangkuhannya yang tadi begitu meluap-luap lenyap tak berbekas, digantikan oleh tatapan panik seseorang yang tahu rahasianya akan segera terbongkar. Saat itulah aku baru tahu, pria itu adalah Pak Suryo, ayah dari Maya. Beliau adalah pemilik jaringan bengkel dan perusahaan transportasi besar di daerah ini. Namun yang lebih mengejutkanku adalah, Maya tidak pernah menceritakan latar belakang keluarganya pada siapapun. Gadis itu tetap bekerja sebagai pelayan, tinggal di kontrakan sempit bersama Rina, dan mengantar pesanan online sejak subuh untuk membiayai hidupnya sendiri. Mungkin bahkan Reno pun tidak pernah menyangka bahwa gadis yang ia remehkan ternyata adalah putri dari orang sekaliber Pak Suryo. Pak Suryo tidak langsung menatap Bu Lastri. Beliau berjalan perlahan ke arah meja, meletakkan sebuah flash disk kecil berwarna perak, baru kemudian mengangkat kepalanya. Suaranya dalam dan sangat jelas. Anda pikir dengan menghapus rekaman CCTV semuanya selesai? Seisi rumah hening. Bima berdiri mematung. Aku melirik suamiku, melihat bibirnya memutih. Mungkin ia juga langsung mengerti apa isi dari flash disk itu. Salah satu pria berjas mencolokkan flash disk itu ke laptop yang dibawanya. Layar menyala di tengah ruang tamu. Beberapa detik kemudian, sebuah video mulai diputar. Itu adalah rekaman dari kamera dashboard sebuah truk yang terparkir tidak jauh dari lokasi kejadian malam itu. Sudut pandangnya tidak terlalu dekat, tetapi cukup jelas untuk melihat semuanya. Aku mendengar Bu Lastri menarik napas dengan tajam saat video itu menampilkan adegan Reno keluar dari mobil dan menjambak rambut Maya di tengah jalan yang sepi. Maya melawan dengan lemah, ia terhuyung mundur, tangannya memeluk erat tasnya. Reno merebut tas itu dengan paksa, dan saat mereka tarik-menarik, mobil itu tiba-tiba melaju ke trotoar. Suara benturan terdengar begitu kering dan mengerikan. Maya jatuh terkapar di jalan, tak bergerak. Aku tanpa sadar mencengkeram tanganku sendiri hingga terasa sakit. Tetapi itu bukanlah bagian yang paling mengerikan. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil lain berhenti. Bu Lastri keluar. Video itu merekam dengan sangat jelas bagaimana beliau berlari ke arah Reno lebih dulu, memegangi wajah putranya, lalu melihat sekeliling. Baru setelah itu beliau menunduk melihat Maya yang tergeletak di aspal. Suara beliau terdengar melalui rekaman, begitu dingin hingga membuatku merinding. Dia masih napas? Tidak? Suara Reno terdengar gemetar. Sepertinya. Dan beliau hanya mengucapkan satu kalimat singkat yang membuat seisi ruangan terasa membeku. Kalau begitu, lari. Tak ada lagi yang bicara. Video terus berlanjut, tetapi aku nyaris tak bisa mendengar apa-apa lagi. Aku hanya melihat Bu Lastri di layar, membungkuk dan menggeser tubuh Maya ke tepi jalan seolah ingin membuatnya terlihat seperti korban kecelakaan biasa. Lalu beliau menyuruh Reno masuk ke mobil. Ibu dan anak itu pergi begitu saja, meninggalkan seorang gadis tergeletak sendirian di jalanan menjelang pagi. Laptop ditutup. Seisi rumah senyap. Bu Lastri luruh ke kursi seolah seluruh tulangnya telah lepas. Beliau terus membuka dan menutup mulutnya, tetapi tak ada satu kata pun yang keluar. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong seolah tak lagi mengenali di mana ia berada. Bima berdiri beberapa langkah dari ibunya, tubuhnya kaku. Aku melihat air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tidak mengusapnya. Mungkin inilah saat paling menyakitkan dalam hidupnya, saat ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ibu kandungnya menelantarkan seorang gadis di jalanan demi menyelamatkan putranya. Pak Suryo saat itulah baru menoleh padaku. Tatapannya sangat lelah, seperti tatapan seorang ayah yang baru saja melewati saat-saat di mana ia nyaris kehilangan putrinya. Beliau berkata perlahan, "Saya tahu Anda tidak terlibat. Saya juga tahu Anda nyaris dijadikan kambing hitam." Beliau berhenti sejenak, lalu melihat sekeliling rumah, tetapi putri saya nyaris tewas karena keluarga ini. Aku menunduk, kerongkonganku tercekat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Permintaan maaf saja tidak akan cukup. Karena meskipun bukan aku pelakunya, semua ini berawal dari keluarga suamiku. Petugas polisi yang berseragam saat itu melangkah maju. Ia menatap Bu Lastri lalu berkata dengan tegas, "Ibu Lastri,
Mohon ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bu Lastri seolah tersadar dari lamunannya. Beliau menangis, merangkak dan memegang tangan Bima. Bima, tolong ibu. Nak, ibu melakukan ini semua demi adikmu. Ibu tidak mau dia masuk penjara. Beliau menangis hingga serak, tangannya yang gemetar mencengkeram erat lengan baju putranya seperti orang yang akan tenggelam. Bima berdiri diam untuk waktu yang lama. Lalu, dengan sangat perlahan, ia melepaskan tangan ibunya. Gerakan itu begitu pelan, tetapi aku tahu, bagi Bima, itu lebih menyakitkan daripada bentakan apapun. Bima menatap ibunya, matanya memerah, suaranya serak. Sejak saat ibu ingin menjebak istriku untuk masuk penjara menggantikan Reno, ibu bukan lagi ibuku. Bu Lastri terpaku. Aku belum pernah melihat seseorang menua begitu cepat dalam sekejap. Bahunya merosot, tatapannya kosong. Tetapi semuanya sudah terlambat, ada kata-kata yang setelah diucapkan tak bisa ditarik kembali. Ada perbuatan yang setelah dilakukan, seumur hidup pun tak bisa diperbaiki. Di luar gerbang, para tetangga sudah berkerumun, tak ada lagi yang berbisik-bisik. Mereka hanya diam, melihat Bu Lastri dibawa keluar menuju mobil polisi. Wanita yang selama ini begitu bangga dengan keluarganya, yang meremehkan ibuku karena miskin, yang berpikir uang dan ikatan darah bisa menutupi segalanya, akhirnya dibawa pergi di tengah gang rumahnya sendiri. Belakangan aku baru mendengar kabar, di ruang tahanan, Reno hancur total saat tahu ibunya ditangkap. Ia membenturkan kepalanya ke dinding, menangis seperti anak kecil, terus-menerus meminta bertemu ibunya. Tetapi kali ini, tak ada lagi yang melindunginya. Dan aku berdiri di halaman, melihat mobil polisi menghilang di ujung gang. Malam telah berlalu, tetapi perasaanku masih seperti berada dalam mimpi buruk yang panjang. Dan aku tahu, meskipun kebenaran telah terungkap, luka yang ditinggalkannya mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh.